Baik keluarga Ji dan Istana Skymender tiba-tiba terdiam setelah Qin Lai selesai berbicara. Mata Kaisar Es dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia sangat menyadari bahwa 6 kekuatan besar memiliki reputasi buruk di dunia tengah. Mereka adalah musuh dengan Istana Langit Mender, keluarga Ji, dan keluarga Qin sejak lama. Keluarga Qin terutama menanggung dendam mendalam terhadap mereka. Jika kedua klan Sol Rache itu berpegang teguh pada kata-kata mereka, meninggalkan mereka sendirian, dan hanya menyerang 6 kekuatan besar, keluarga Qin, keluarga Ji, dan Istana Skymender mungkin akan puas hanya duduk di sela-sela. Bahkan satu orang yang bisa mencari 2 klan Sol Rache dan memberikan mereka pukulan berat dikacaukan oleh 6 kekuatan besar di masa lalu. Keputusan apa yang akan dibuat Qin Lai? Alasan Kaisar Es telah kembali dari alam luar adalah untuk menyatukan ras manusia dan ras alam roh lainnya untuk menghadapi krisis yang akan datang. Dia tidak ingin 6 kekuatan besar diberi makan dan dimusnahkan oleh 2 klan Sol Rache. Qin Lai, Kaisar Es tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Orang-orang itu pantas diberi pelajaran, Hua Tianxiong tiba-tiba menyela. Klan jiwa ras itu telah membunuh banyak orang kita. Tidak mungkin kita membiarkan mereka bebas, kata Ji dan acuh tak acuh. Namun, aku tidak keberatan menunggu sebentar sebelum berakting. Sudah jelas apa pendirian Hua Tianxiong dan Ji Dan. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk memaksa mereka mengembalikan semua tanah yang telah mereka curi dari keluarga Qin, kata Chen Lin. Kami tidak memiliki kewajiban untuk mengambil ancaman tersembunyi di belakang mereka. Dan Yuan Xing berkata dengan dingin. Ini tidak seperti mereka menunjukkan belas kasihan kepada kita ketika mereka menyerang keluarga Qin 300 tahun yang lalu, dan mereka bahkan cukup tak tahu malu untuk menyerang saudara Hao bersama-sama dan menghancurkan altar jiwanya. Baik Istana Langit Mender dan keluarga Qin tampak pahit dan kesal. Kamu bahkan mati sekali karena mereka. Tidak ada alasan bagimu untuk membasmi 2 klan Sol Rache itu untuk mereka, kata Chen Lin kepada Qin Lai. Qin Lai memberinya anggukan lambat. Kaisar Es menghela nafas di kepalanya, mengetahui bahwa situasinya bahkan lebih sulit dari yang dia perkirakan. Itu karena dia tahu bahwa Qin Lai mungkin tidak akan setuju untuk membantu kecuali dendam mereka terungkap. Kamu harus berbicara dengan kakekmu tentang ini, kata Kaisar Es. Qin Lai terdiam sesaat sebelum berkata, saya baik-baik saja dengan membiarkan dunia tahu bahwa saya memiliki kemampuan untuk menunjukkan dengan tepat 2 klan Sol Rache itu. Sisanya, terserah 6 kekuatan besar. Mata Kaisar Es berbinar. Tanggapan Qin Lai berarti bahwa tidak semua harapan hilang. Saya sendiri yang akan mengirimi mereka pesan. Mereka akan mempercayai kata-kataku. Kaisar Es memikul tanggung jawab atas kemauannya sendiri. Mari kita lihat tawaran seperti apa yang bisa mereka berikan padaku, jawab Qin Lai. Aula berbintang. 100.000 kota batu yang kuat dilahap hanya dalam 1 malam. Ahli altar jiwa 9 tingkat Hongju terbang keluar dari formasi teleportasi di atas altar jiwa apinya. Sekelompok ahli Starry Hall segera berlari ke arahnya dengan panik. Nenek moyang, ini bencana. Ini adalah anggota klan Sol Rache lainnya. Dia telah datang ke Starry Hall kita. Pakar Starry Hall segera meratap ketika mereka melihat Hongju. Ayah, kata Hong Qing serius. Klan jiwa ras yang beroperasi di keluarga Ji telah datang ke wilayah kami. Apa yang harus kita lakukan? Hongju tetap diam. Dia, Ao Changseng, dan Lu Zeng telah berkeliaran di sekitar wilayah keluarga Ao dan keluarga Lu selama beberapa hari. Mereka telah menggunakan semua jenis artefak roh dengan kemampuan kepanduan khusus untuk menemukan klan Sol Rache yang telah menyelinap ke dalam 2 keluarga. Namun, usaha mereka semua sia-sia. Mereka sendiri adalah ahli Genesis Realm tahap akhir dengan altar jiwa 9 tingkat, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun meskipun mereka pergi sejauh untuk menyelidiki beberapa ratus meter di bawah tanah. Ini berarti bahwa kemampuan penyembunyian klan Sol Rache telah jauh melebihi pemahaman mereka. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, tidak ada yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak bisa mengunci gerakan atau posisi klan Sol Rache itu. Setiap pemimpin pasukan peringkat emas termasuk Pei Dehong merasa tertekan tidak seperti sebelumnya. Keluarga Ao, keluarga Lu, pasukan peringkat emas tingkat kedua yang mengandalkan mereka, pasukan peringkat perak, pasukan peringkat tembaga dan bahkan pasukan peringkat besi hitam mulai kehilangan kepercayaan pada mereka. Dari apa yang dikumpulkan Hongju, banyak pasukan telah pindah dari wilayah keluarga Ao dan keluarga Lu. Baik keluarga Ao maupun keluarga Lu tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Itu karena kekacauan yang disebabkan oleh klan Sol Rache itu sendiri telah menyebabkan pasukan bawahan keluarga Lu dan keluarga Ao kehilangan kepercayaan pada mereka. Pasukan bawahan ini semua bergerak menjauh dari dunia tengah. Beberapa dari mereka telah lolos bahkan dari alam roh itu sendiri. Hanya dalam waktu singkat,
keluarga Ao dan keluarga Lu menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Akankah bencana yang sama menimpa Starry Hall juga? Jika kita tidak dapat menemukan dan membunuhnya saat dia masih di Starry Hall, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di wilayah kita. Hong Ju menghela nafas. Pei De Hong, Ao Changsheng, Lu Zeng, dan semua orang telah mencoba semua yang mereka bisa pikirkan untuk menemukan klan Sol Rache itu. Ekspresi Hong Ju jelek untuk sedikitnya. Tapi kami masih belum berhasil menemukan apapun sampai hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Hong Qing berkata dengan takut. Kenapa orang menyebalkan itu datang ke Starry Hall? Sial? Bukankah dia di keluarga Ji sebelumnya bahkan jika dia berencana untuk pergi? Bukankah dia harus pindah ke Istana Langit Mender, yang lebih dekat dengan keluarga Ji daripada kita? Kenapa kita? Hong Ju meledak frustrasi. Hong Qing tahu saat itu bahwa dia tidak akan mendapatkan nasihat yang berguna dari Hong Ju. Bahkan yang terakhir telah kehilangan ketenangannya. Saya akan mengatur klan dan praktisi bela diri inti kami untuk pindah dari alam roh untuk sementara. Hong Qing berpikir sejenak sebelum memberikan pendapatnya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko pembantaian berikutnya. Mungkin ini akan membuat kita terlihat lemah dan tidak berdaya, tapi setidaknya kita bisa menjaga kekuatan kita. Saat itu, ras binatang kuno telah melakukan hal yang sama persis dan bermigrasi ke alam binatang kuno setelah mereka gagal menghancurkan binatang jiwa darah. Pada akhirnya, itulah alasan mengapa mereka selamat. Kita mundur, Hong Ju menatapnya dengan heran. Apalagi yang bisa kita lakukan? Hong Qing tersenyum pahit. Jika kita tinggal, semua pasukan bawahan kita pada akhirnya akan meninggalkan dunia tengah atau alam roh seperti pasukan pengikut keluarga Ao dan keluarga Lu. Kalau begitu jadinya, Hong Ju akhirnya mengangguk setuju. Keluarga Lu. Di hutan tertentu, mayat bau bisa terlihat di seluruh tanah. Lu Zeng, Pei De Hong, dan Ao Changsheng yang tampak lelah muncul di udara sebelum memeriksa daerah itu dengan kesadaran jiwa mereka. Namun, mereka tidak dapat mendeteksi sesuatu yang luar biasa dalam jangkauan jiwa mereka. Orang menyebalkan itu bergerak lebih cepat dan membunuh lebih banyak orang akhir-akhir ini, kata Lu Zeng dengan mata merah. Dia tumbuh lebih kuat. Sudah beberapa hari sejak dia menutup matanya. Setiap berita yang dia dengar baru-baru ini tidak menguntungkan keluarga Lu. Dia merasa lelah secara mental dan fisik. Starry Hall perlahan-lahan memindahkan praktisi bela diri mereka ke alam luar. Ini berarti bahwa mereka tidak yakin bahwa mereka akan menemukan klan Sol Rache itu sama sekali. Pei De Hong menghela nafas. Apakah itu berarti kamu yakin kita akan menemukan musuh kita tepat waktu? Ao Changsheng bertanya. Pei De Hong tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Ao Changsheng menghela nafas. Dua klan ras jiwa adalah semua yang diperlukan untuk mempermainkan kita seperti biola ketika kita bahkan belum mengurus klan ras dewa di alam es hancur. Selain itu, bahkan ras naga jahat telah kembali ke alam roh. Sejujurnya, saya merasa bahwa kemenangan akhir terlepas dari genggaman kita bahkan jika 100 ras bersatu sekali lagi. Pria itu mulai pesimis. Seseorang dapat membantu Anda memecahkan kesulitan Anda. Suara Kaisar Es tiba-tiba mencapai mereka sebelum dia muncul di udara. Siapa? Pei De Hong dan yang lainnya gemetar ketika mendengar ini. Karena dua klan Sol Rache yang menyelinap ke keluarga Lu dan Starry Hall berjanji untuk tidak kembali ke keluarga Ji dan Istana Skymender, Qin Lai tidak punya alasan untuk tinggal di keluarga Ji. Untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, dia percaya pada janji dari dua klan Sol Rache. Ketika Hua Tianxiong mendengar dua pangeran Sol Rache terutama akan menargetkan 6 kekuatan, dia merasa lega. Setelah Kaisar Es pergi, Hua Tianxiong sangat bersemangat saat dia mendesak Qin Lai untuk tetap tenang. Jidan, yang menderita kerugian besar kali ini, berpikir bahwa mereka harus menggunakan kesempatan ini untuk memaksa 6 kekuatan untuk berkompromi. Dia tidak keberatan berurusan dengan klan Sol Rache yang menyebabkan kekacauan di keluarga Ji beberapa saat kemudian. Setelah mengetahui niat mereka, Qin Lai meninggalkan keluarga Ji untuk kembali ke Sky Bearing City. Dia menjelaskan insiden itu secara rinci kepada Qin San. Setelah narasinya, Qin San mengangguk menyetujui tindakannya. Dia merasa lega. Saya baru saja menerima kabar bahwa Tang Beidou, yang disebut Iblis Api, adalah keturunan Kaisar Api. Qin San tersenyum dan kemudian berkata, saya mendengar bahwa Tang Siki yang Anda sembunyikan di alam Boluo juga merupakan keturunan Kaisar Api. Qin Lai tersenyum bersalah. Qin San berpikir sejenak dan berkata, kamu dapat membawa gadis Song dan gadis Tang itu kembali ke Sky Bearing City kapanpun kamu mau. Saya pikir, setelah melihat Anda dan pengalaman Anda baru-baru ini, keluarga tidak hanya akan menerima Anda, tetapi juga pasangan Anda. Juga, gadis Tang itu adalah keturunan Kaisar Api,
jadi mereka pasti tidak akan keberatan. Biarkan mereka sementara tinggal di Boluo Realm. Qinlai memiliki ekspresi hati-hati dan berkata, saat ini, Boluo Realm lebih aman daripada Sky Bearing City. Itu benar, kata Qin San. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, keluarga Ling pergi ke api penyucian 9 neraka. Qinlai memiliki ekspresi redup. Mereka pergi ke neraka 9 jiwa, aku sudah lama tidak mendapat kabar. Aku tidak tahu bagaimana keluarga Ling sekarang. Khawatir tentang Ling Yuxi, Qin San bertanya sambil tersenyum. Sedikit, kata Qinlai jujur. Wah, kamu sangat beruntung, keluh Qin San. Saat itu, saya mengatur agar Anda tinggal bersama keluarga Ling karena saya tahu keluarga Ling memiliki garis keturunan ras neter gelap. Saya pikir keluarga Ling suatu hari akan menjadi penguasa alam neter. Saya awalnya ingin menggunakan Anda untuk mengikat kita dengan erat ke alam neter melalui keluarga Ling. Aku tidak menyangka garis keturunan Ling Yuxi akan kembali ke Raja Iblis dari api penyucian 9 neraka. 8 api penyucian memiliki iblis abis yang paling kuat. Raja Iblis dari api penyucian 9 neraka bersedia untuk membawa semua anggota keluarga Ling ke api penyucian 9 neraka untuk seorang gadis. Jelaslah betapa berharganya dia pada Ling Yuxi. Aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu mereka lagi. Qinlai menghela nafas. Tidak begitu sulit. Qin San tersenyum dan berkata, ketika bahaya terhadap alam roh teratasi, Anda, sebagai pencipta tingkat abis, dapat menggunakan lorong jurang untuk masuk ke api penyucian 9 neraka. Namun, kamu harus sedikit lebih kuat, setidaknya peringkat 9 garis keturunan. Jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya di 8 api penyucian. Ekspresi Qinlai cerah. Dia berkata, orang itu menyuruh Kaisar Darah membawa pohon kehidupan kuno ke dalam jurang kehancuran beku, dia menjelaskan masalahnya. Qin San mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata, saya tidak mengerti dia, juga tidak tahu niat apa yang dia miliki terhadap Anda. Nilailah sendiri jika Anda benar-benar membutuhkan pohon kehidupan kuno setelah Anda naik ke peringkat 9 garis keturunan. Jika Anda merasa bahwa garis keturunan Anda memiliki kekurangan, maka, dan tidak dapat mengontrol pergerakan garis keturunanmu, kamu dapat mencoba mengasimilasi pohon kehidupan kuno. Mata Qinlai berbinar. Kamu harus menjadi mahakarya yang paling dia banggakan dalam hidup ini. Darah sempurna. Qin San memiliki ekspresi gelap dan berkata, saya pikir dia tidak akan menghancurkan buah dari pekerjaan hidupnya. Dipahami. Qinlai mengangguk. Sky Bearing City akan baik-baik saja untuk saat ini. Saya akan memperhatikan berita dengan cermat. Saya ingin melihat berapa lama Pei Dehong akan bertahan. Qin San mendengus dan berkata, kamu dapat menemukan 2 klan Sol Rache itu adalah senjata yang hebat bagi kami. Kami dapat menggunakan ini untuk efek yang luar biasa. Kakek, kembali ke Vermilion Bird Realm, sebelum pergi, Narsen dari Spirit Rache mengatakan bahwa Great Master Tian Qi telah meramalkan, kematian, Spirit Realm, kata Qinlai hati-hati. Qin San mendengus lagi dan berkata dengan nada menghina, jika dia begitu akurat setiap kali, ras roh akan mengalahkan ras lain dan menjadi satu-satunya ras garis keturunan transenden di alam semesta. Nasib itu halus dan tidak berwujud, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Namun, dia telah bersembunyi di alam roh selama bertahun-tahun, dan memang benar dia memiliki pengetahuan yang besar tentang ras dan kekuatan alam roh. Ekspresi Qinlai berubah. Dia berkata, dia tinggal bertahun-tahun di Sky Bearing City. Dia bilang dia mengubah struktur di dalam Sky Bearing City. Bisakah dia? Jangan khawatir, aku sudah mengurusnya. Qin San memiliki ekspresi bangga yang langka. Saya tidak ahli dalam pertempuran, tetapi saya tidak percaya bahwa saya lebih rendah dari yang disebut mentor darah dan jiwa ini, setidaknya di bidang ini. Qinlai tiba-tiba santai. Kemudian dia meminta avatar Dark Soul Beast tetap tinggal di Sky Bearing City untuk terus memahami seni rahasia Sol Rache. Tubuh utamanya meninggalkan Sky Bearing City dan menuju Boluo Realm. Vermilion Bird Realm telah berubah secara dramatis karena dia. Burung Vermilion telah mengalami bencana yang tidak pantas. Bahkan Vermilion Bird Realm didera gempa bumi. Dia merasa bersalah terhadap Vermilion Bird Rache. Tong Yan seharusnya membawa Vermilion Bird dan makhluk atribut api lainnya ke Boluo Realm saat itu. Dia ingin tahu situasinya. Melalui avatar Blood Soul Beast, dia tiba di tanah ras binatang kuno. Ketika tubuh utamanya datang, avatar Blood Soul Beast kembali ke Frost Desolation Abyss. Kaisar Api telah meninggalkan Boluo Realm. Teng Yuan muncul dan berkata, saya tidak menyangka Tang Siki dan Tang Beidou dari Pulau Flaming Sun menjadi keturunan Kaisar Api. Kamu tidak pergi ke Frost Desolation Abyss? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu.
Teng Yuan muncul dalam bentuk manusia dan tersenyum sedikit, berkata, saya akan segera mencapai peringkat 10. Qin Lai berkata dengan gembira, selamat. Nifit masih berada di Frost Desolation Abyss. Aku merasa garis keturunanku akan segera mencapai peringkat 10 jadi aku kembali ke Boluo Realm. Teng Yuan menjelaskan dan berkata, Tong Yan telah secara bertahap memindahkan klannya ke Boluo Realm. Soal Vermilion Bird Realm, jangan terlalu dipikirkan, saya tahu Anda pasti tidak ingin Vermilion Bird Realm berakhir seperti ini. Qin Lai menghela nafas dan berkata, kita harus merawat burung Vermilion itu. Jika Anda memberi saya lebih banyak waktu, Vermilion Bird Realm akan pulih dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja, aku percaya padamu, kata Teng Yuan. Qin Lai hendak berangkat ke Seven Spirits Islands ketika Teng Yuan menambahkan, Vanessa of the Sirace ingin bertemu denganmu. Dia ingin bertemu denganku, Qin Lai terkejut. Dia datang beberapa kali baru-baru ini, tentang beberapa hal tentang perlombaan laut. Teng Yuan memiliki ekspresi gelap dan berkata, saya mendengar bahwa naga jahat yang mengusir Asura Rache tampaknya bergerak menuju Sirace. Barret dan dua saudara laki-lakinya sangat dekat dengan mereka. Dan Anda, kemungkinan besar untuk mempengaruhi naga-naga jahat itu. Dia mungkin ingin menggunakanmu untuk membantunya dalam hal ini. Saya mengerti. Qin Lai mengangguk. Di sebuah pulau di perairan Sirace di Boluo Realm. Apa yang akan dia katakan pada Qin Lai? Hailey berkata dalam konflik. Dia sedang melihat Han Qian yang telah ditahan Vanessa menggunakan seni rahasia garis keturunan. Di dalam tirai air yang bersinar, Han Qian jauh lebih kurus dari sebelumnya, matanya yang cerah sekarang dipenuhi dengan aura mematikan, tanpa vitalitas. Sejak dia diselamatkan oleh Vanessa dan dibawa ke alam Boluo, hati Han Qian sepertinya telah mati. Tidak peduli apa yang dikatakan Vanessa, dia sepertinya tidak mendengarnya. Jika Vanessa sedikit rileks, dia akan mencoba bunuh diri. Sebelumnya, Vanessa pernah membual kepada Qin Lai bahwa dia akan menjinakkan Han Qian. Tapi sekarang, saya tidak punya solusi. Vanessa menghela napas. Dia tahu bahwa hati Han Qian telah mati. Dia ingin Han Qian mengikuti niatnya dan mendapatkan kasih sayang Qin Lai. Tapi Han Qian hanya akan bunuh diri. Dia melakukan begitu banyak karena dia tidak ingin Han Qian mati. Mari kita tenggelamkan dia dulu, kata Hailey. Aku takut Qin Lai bertanya. Vanessa memasang ekspresi khawatir. Kami akan menanganinya jika itu muncul. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kedua wanita itu berdiskusi sebentar dan kemudian Vanessa menenggelamkan cahaya yang bersinar di bawah air. Mereka menunggu dengan sabar. 1 jam kemudian, sambaran petir melintas di langit yang jauh dan tiba. Tuan Muda Qin, Hailey dan Vanessa membungkuk bersamaan. Saya sangat sibuk, berbicara dengan jelas, kata Qin Lai tidak sabar. Hailey tahu kedatangan Speed Patriarch Sirace dan si King Pina sangat tidak menyenangkan Qin Lai. Sikap meremehkan Speed telah membuat marah Qin Lai dan mereka berpisah dengan cara yang buruk hari itu. Dia tahu bahwa Qin Lai kemungkinan besar tidak memiliki kesan yang baik tentang perlombaan laut. Setelah kejadian itu, Speed mencoba menggunakan koneksinya untuk menjalin hubungan dengan keluarga Qin. Dia telah ditolak dengan kejam. Itu menyebabkan Speed merasa sangat dikalahkan. Setelah itu, Speed diam-diam mulai menanyakan tentang Qin Lai, dan menggunakan berbagai cara untuk memahami apa yang terjadi pada pemuda itu. Saat pemahamannya semakin dalam, Speed sangat terkejut, dan menyadari kesalahannya. Dia telah memikirkan cara menggunakan Qin Lai untuk memudahkan hubungannya dengan keluarga Qin ketika ras naga jahat tiba-tiba menyerbu, menaklukkan alam naga dan kemudian mengambil alih alam Asura. Sekarang, ras naga jahat mengarah ke alam awan laut tempat perlombaan laut berada. Speed merasa takut tetapi juga bahwa ini adalah kesempatan. Dia berharap bisa membantu Vanessa menjadi matriark Sirace. Dia tahu bahwa Calvert dari ras naga jahat telah datang ke alam Boluo dari alam roh di bawah bimbingan Qin Lai. Sekali lagi, dia ingin menggunakan koneksi Qin Lai ini. Ras naga jahat akan menyerang alam awan laut, aku. Hailey ragu-ragu dan berkata, setelah diskusi kita ingin secara terbuka menjadi sekutu paling setia dari keluarga Qin. Jika Anda membantu saya, dan biarkan Vanessa menjadi ibu pemimpin perlombaan laut, kita akan selamanya berada di pihak keluarga Qin. Saya tidak bisa mempengaruhi naga jahat, kata Qin Lai dingin. Bagaimana mungkin? Hailey panik dan buru-buru berkata, saya tahu bahwa Calvert telah memimpin naga jahatnya untuk bertemu dengan sisa ras naga jahat. Calvert adalah putra dari patriark ras naga jahat. Juga, saya tahu bahwa Barret dan kedua saudaranya bergabung dengan mereka juga. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Anda dapat membantu kami. Aku bilang aku tidak bisa mempengaruhi mereka. Qin Lai berkata dengan tidak sabar. Guyuran.
Vanessa dan Hailey berlutut bersama di depan Qinlai dengan kepala menunduk. Tolong bantu kami. Perlombaan laut bukan tandingan ras naga jahat dan iblis saat ini. Aku dengar banyak klan ras Asura terbunuh saat naga jahat menyerbu. Hailey mengubur kepalanya dan memohon, di Sea Cloud Realm, ada banyak klan yang tidak bersalah. Aku tidak ingin mereka dibunuh oleh naga jahat. Aku bersedia menjadi pelayan jiwamu, kata Vanessa. Aku juga bersedia, kata Hailey terburu-buru. Qinlai terdiam. Hailey telah tinggal di Boluo Realm selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa dia, Nifit, Teng Yuan, dan yang lainnya telah bekerja sama untuk melawan cabang Asura Rache yang tersembunyi di bawah Boluo Realm. Dia tahu tentang keberadaan Dark Soul Beast. Setelah sekian lama, dia secara alami menyadari bahwa Dark Soul Beast yang pernah mengganggu Boluo Realm sebenarnya adalah Qinlai lain melalui berbagai petunjuk. Dia tahu bahwa Curtis dan yang lainnya adalah pelayan jiwa. Dia tahu bahwa Qinlai tidak memiliki perasaan positif terhadap patriark lama dari si Rache, Speed. Jika mereka ingin Qinlai membantu si Rache mengatasi rintangan ini, mereka harus membayar mahal. Dia dan Vanessa akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Qinlai sebagai pelayan jiwa. Jika mereka setia pada Qinlai, mungkin mereka bisa membuatnya berubah pikiran. Aku bilang aku tidak punya cara untuk mempengaruhi naga jahat itu, ulang Qinlai. Mendengar kata-kata seperti itu, ekspresi Hailey dan Vanessa meredup. Namun pada saat ini, cahaya berdarah terbang. Cahaya berdarah berubah menjadi kaisar darah, Li Xin. Tuan muda, Li Xin tiba-tiba berlutut dengan satu lutut setelah tiba dan berkata, saya mewakili ras naga jahat dan bersumpah setia kepada Tuan muda. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan keinginan Tuan muda. Mata Hailey dan Vanessa tiba-tiba berbinar. Mereka tahu siapa orang ini. Hailey baru-baru ini memperhatikan pergerakan naga jahat. Dia tahu ketika ras naga jahat telah menginvasi ras Asura, pemimpinnya adalah seorang ahli yang memiliki altar jiwa 8 tingkat dan menyebut dirinya Kaisar Darah. Dia tahu naga jahat itu sepertinya berada di bawah perintah pria ini. Banyak ahli ras Asura telah dibunuh oleh Kaisar Darah ini. Dan sekarang, seorang pria misterius muncul, dengan kehadiran berdarah yang menyesakkan sehingga bahkan garis keturunan peringkat 9 mereka tidak membantu. Dia juga menyatakan dia bisa mewakili ras naga jahat. Siapa dia jika bukan Kaisar Darah? Kamu mewakili ras naga jahat, ekspresi Qinlai suram. Kaisar Darah mempertahankan kerendahan hatinya dan berkata dengan tulus, aku, dan bawahanku, dan ras naga jahat, kita semua adalah pelayan guru pada intinya. Dia menyeringai cerah dan berkata, Anda adalah satu-satunya cucu guru. Guru ingin kami melayani Anda, kami akan melakukan yang terbaik. Qinlai menyipitkan matanya dan menatapnya dalam-dalam, berkata, benarkah? Sangat. Jika aku ingin kamu pergi ke alam es hancur, dan membunuh semua anggota keluarga es yang mendalam, Qinlai mendengus. Kaisar Darah mencibir dan berkata, jika ini yang diinginkan Tuan Muda, kami akan segera bertindak. Qinlai terdiam. Lian Yuan adalah patriark terakhir dari keluarga Blaze. Bahkan sekarang, dia memiliki banyak pendukung di ras dewa. Dia adalah klan ras dewa, tetapi para pengikutnya tidak akan ragu untuk bergerak melawan keluarga es yang mendalam. Dia tidak begitu percaya. Namun, cahaya biadab dan berdarah yang berkedip di mata Kaisar Darah, serta ekspresi bersemangatnya tampaknya tidak palsu. Cara yang lugas dan apa adanya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami Qinlai. Jika Tuan Muda tidak mempercayai kita, kita bisa segera menyerang. Li Xin berlutut, matanya berkedip dengan cahaya berdarah, ekspresinya ingin berkelahi. Dia jelas melihat pikiran Qinlai. Qinlai mengerutkan kening. Kamu memiliki kemampuan seperti itu. 6 kekuatan manusia dan ras naga raksasa telah menyerang alam es hancur bersama-sama dan menderita kerugian besar. Hanya ras naga jahat yang bisa membunuh semua anggota keluarga es yang mendalam. Haha, bukan hanya ras naga jahat. Li Xin menyeringai kejam dan berkata, juga bawahanku. Mereka seharusnya sangat puas dengan darah klan ras dewa. Mendengar kata-katanya, dia menjilat sudut bibirnya. Orang gila lagi, pikir Qinlai dalam hati. Dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Zuze dan Lian Yuan berkumpul. Li Xin mungkin menjadi alasan mengapa Jiang Zuze memiliki arti penting. Keduanya praktis sama. Keduanya gila. Saat ini, dalam perlombaan naga jahat, masing-masing naga jahat peringkat 10 memiliki kekuatan yang setara dengan Tuan Besar Abis, geram Li Xin. Mereka memiliki pengalaman yang luas di medan perang di mana musuh berada pada level yang sama dengan iblis neraka. Qinlai terkejut. Ras naga jahat telah menghilang bersama Lian Yuan saat itu. Dengan keterampilan dan kekuatan Lian Yuan, tidak akan sulit baginya untuk sepenuhnya mengubah ras naga jahat. Curtis dan yang lainnya telah bertarung di Frost Desolation Abyss dengan cadak untuk sementara waktu.
Kekuatan mereka jauh melampaui praktisi bela diri dengan peringkat yang sama di alam Boluo. Mengapa naga jahat tidak bisa sama? Dari sini, dia bisa melihat bahwa Li Xin, yang berani menyebut dirinya Kaisar Darah, lebih kuat dari ahli altar jiwa tingkat 8 dari 6 kekuatan. Juga, menurutnya, dia memiliki banyak bawahan. Jiang Zuze dan dia memiliki kepribadian yang sama. Qin Lai tahu kegilaan peminum darah Jiang Zuze. Dia tiba-tiba percaya pada kata-kata Li Xin. Jika Li Xin dan ras naga jahat benar-benar mendengarkannya dan menyerang alam es yang hancur, dia merasa bahwa keluarga es yang mendalam tidak akan mampu melawan. Mengapa Patriark ras naga jahat belum datang? Qin Lai berkata dengan dingin. Jika mereka benar-benar bersumpah setia, mereka harus menunjukkan lebih banyak ketulusan. Jika Tuan Muda membutuhkan, saya dapat segera mengatur agar mereka datang. Mata Li Xin berbinar. Dia berkata, alasan saya tidak mengikuti naga jahat adalah karena saya takut menyebabkan kesalahpahaman di sini. Tentu saja, sekarang Tuan Muda telah memberikan persetujuan, saya tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Haruskah saya mengatur mereka untuk datang? Ekspresinya adalah wajah ketulusan. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Li Xin ragu-ragu dan berkata, apa yang sebenarnya dipikirkan Tuan Muda? Apakah kamu benar-benar mendengarkanku? Kata Qin Lai. Tentu saja. Li Xin percaya diri. Qin Lai melirik Hailey dan Vanessa yang sedang berlutut bersama dan berkata, apa yang kamu persiapkan selanjutnya? Li Xin tidak memandang kedua wanita perlombaan laut dan menjawab dengan serius, perlombaan laut dan ras Asura sangat tidak bersahabat dengan ras naga jahat di masa lalu. Alam dari kedua ras ini cukup dekat. Kami siap untuk menerimanya, turun juga. Qin Lai menggosok dagunya, berpikir sejenak, dan bertanya pada Hailey, siapa yang ingin kamu lihat mati dari Sirace? Bas, Eddie, Charlene, Hailey melaporkan serangkaian nama dengan penuh semangat. Qin Lai mengangguk dan berkata kepada Li Xin, apakah kamu mendengar itu? Li Xin berkata, ya. Kalau begitu lakukanlah, Qin Lai tersenyum. Biarkan aku melihat ketulusanmu. Baik, Li Xin menyeringai dan pindah untuk pergi. Tunggu sebentar, Qin Lai berteriak dan berkata, saya berharap untuk merahasiakan hubungan kita. Tentu saja, Li Xin mengangguk dan menghilang, menjadi sinar berdarah. Hailey dan Vanessa sangat gembira. Mereka terkejut dengan kekuatan Qin Lai. Mereka tidak menyangka orang yang telah menjungkir balikan alam Asura dan menyebabkan mereka tidak bisa tidur datang untuk bersumpah setia kepada Qin Lai. Kata-kata sederhana Qin Lai membuat si Cloud Realm menghindari bencana dan juga akan membuat Raja Laut lain yang menentang Speed mati. Karena kata-kata Qin Lai, situasi perlombaan laut akan terbalik. Sebelumnya, Hailey dan Vanessa sedikit tidak puas menjadi pelayan jiwa Qin Lai. Sekarang mereka tidak merasakan ketidakpuasan sama sekali. Tuan, kata Hailey lebih dulu. Vanessa ragu-ragu dan berkata dengan hangat, Tuan. Qin Lai tidak memiliki kebanggaan di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan menatap dua wanita Sirace di tanah. Dia berkata, ketika Kaisar Darah menyelesaikan masalah alam awan laut, kamu akan memberiku seutas jiwamu dan menjadi budak jiwaku. Wanita Sirace buru-buru mengangguk. Ekspresi Qin Lai berubah. Dia tiba-tiba berkata, bagaimana dengan Han Qian? Wajah Vanessa berubah sedih. Dia bergumam, beri aku sedikit lebih banyak waktu. Qin Lai menatapnya sebentar, sebelum pergi tanpa berkata-kata. Apakah dia? Vanessa menjadi semakin tidak yakin. Hailey mengerutkan kening dan berkata, sebaiknya kau segera membujuk gadis itu. Vanessa menghela napas dalam-dalam. Secara bersamaan di Frost Desolation Abyss. Avatar binatang jiwa darah Qin Lai baru saja kembali dan mengetahui dari Miao Fengtian bahwa anggota keluarga Chulen ingin bertemu dengannya. Setelah berpikir sejenak, dia menemukan alasannya dan menuju ke arah mereka. Dia berada dalam wujud manusianya. Keluarga Chulen memiliki beberapa ratus anggota yang ditempatkan di sudut wilayah Cadak. Saat dia datang, Hester langsung kaget dan langsung berteriak. Tak lama kemudian, Carrie, Naji, Serin, dan anggota keluarga Chulen lainnya buru-buru datang. Menghadapi avatar peringkat 9 garis keturunan Blood Soul Beast, Carrie, dan Serin tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Mereka mengira Qin Lai di depan mereka sebenarnya adalah Qin Lai. Serin memiliki hubungan jiwa untuk sementara waktu dengan tengkorak Dark Soul Beast, dan tidak memiliki hubungan dengan Blood Soul Beast. Kamu ingin melihatku, kata Qin Lai. Kami mendengar ras naga jahat menyerbu alam Asura. Carrie, patriark keluarga Chulen, sangat bersemangat. Apakah patriark lama keluarga Blaze telah kembali ke alam roh? Qin Lai meliriknya dan berkata, jadi bagaimana jika dia punya? Mata Carrie berbinar. Dia tampaknya sedikit khawatir dan tidak berbicara omong kosong.
Qinlai segera melihat melalui pikirannya. Kamu ingin memimpin keluarga Chulen kembali ke alam Asura. Carrie sedikit ragu tetapi masih mengangguk dan berkata, ketika patriark keluarga Blaze telah hadir sebelumnya, keluarga Chulen memerintah alam Asura. Oh, Qinlai menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi begitulah. Kemudian kembalilah ke alam Asura. Aku tidak akan menghentikanmu. Mata Carrie berbinar. Tidak akan ada masalah, kan? Tanya Carrie malu-malu. Masalah apa? Qinlai bertanya dengan bingung. Ini semua berkat Anda bahwa keluarga Chulen dapat memasuki alam Boluo, dan kemudian dari alam Boluo ke Abyss Desolation Frost. Saya sadar bahwa Anda telah mengembalikan semua yang Anda berutang kepada kami sejak lama. Carrie melirik Naji sebelum melanjutkan. Aku bahkan mendengar bahwa kamu telah menyelamatkan mereka berdua di Frost Desolation Abyss, jadi sekarang kamilah yang berhutang terlalu banyak padamu. Qinlai tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Carrie melanjutkan sambil terlihat bersalah. Aku juga tahu bahwa hubungan orang-orangmu dengan ras dewa tidak terlalu ramah. Oh, jawab Qinlai tanpa emosi. Carrie mulai terlihat semakin malu, saya hanya berpikir bahwa... Dia meluangkan waktu untuk memikirkan jawabannya sebelum melanjutkan, aku menemukan beberapa hal setelah menghabiskan beberapa waktu di Frost Desolation Abyss. Saya juga pernah mendengar tentang 4 ras garis keturunan transenden. Aku tahu sekarang bahwa 100 ras tidak ada bandingannya dengan ras kuat di alam semesta luar. Sekarang ras dewa telah kembali ke alam roh, aku punya perasaan bahwa alam roh mungkin menyerah pada kekuatan mereka sekali lagi. Tapi kepulangan mereka sebenarnya adalah kesempatan untuk keluarga Chulen, kesempatan untuk mendapatkan kembali kejayaan kita sebelumnya. Aku tidak mau melewatkannya. Qinlai mengerutkan alisnya dan menatap mereka dalam-dalam. Kamu dapat kembali melalui pintu masuk ranah. Dia pergi setelah melemparkan kata-kata perpisahan ini. Seluruh keluarga Chulen tampak gugup dan cemas. Mereka tidak mengerti pikirannya yang sebenarnya. Ayah, dia hanya pelayan jiwa Cadak, kata Serin serius. Cadak adalah klan Sol Rache, dan Sol Rache dan God Rache tidak pernah bersahabat satu sama lain. Anda menghancurkan kami dengan mengungkapkan niat kami yang sebenarnya. Tidak, dia bukan pelayan jiwa, Carrie menggelengkan kepalanya, dia sama sekali tidak merasa seperti pelayan jiwa. Tapi auranya hampir identik dengan Dark Soul Beast. Serin tidak percaya padanya. Dia adalah binatang jiwa gelap. Lebih tepatnya, Dark Soul Beast adalah bagian dari dirinya, jawab Carrie dengan sungguh-sungguh. Lupakan Serin, bahkan anggota keluarga Chulen di dekatnya tercengang oleh wahyu ini. Mereka jelas tidak memikirkan kemungkinan ini. Saya telah menanyakan tentang Qinlai melalui berbagai saluran, dan saya tahu bahwa dia telah beroperasi di Sky Bearing City, Boluo Realm, dan Vermilion Realm. Saya tahu bahwa dia telah mendapatkan kepercayaan dari Kaisar S sendiri, dan bahwa istana Skymender, keluarga Ji, dan keluarga Qin sangat menghargainya, jelas Carrie dengan muram. Jika dia benar-benar hanya pelayan jiwa Cadak, apakah menurutmu Kaisar S, Qin-san, keluarga Ji, dan istana Skymender akan tertipu olehnya? Banyak dari Anda mungkin tidak mengenal keluarga Qin, tetapi saya tahu bahwa leluhur jiwa ras manusia tidak lain adalah nenek moyang keluarga Qin sendiri. Bahkan lebih baik, dia adalah Tuan Cadak. Apa leluhur jiwa adalah Tuan Cadak? Hester berseru kaget. The Dark Soul Beast, Blood Soul Beast, dan Soul Devouring Beast semuanya dulunya adalah jenderal di bawah komando Soul Progenitor. Mata Carrie yang tidak fokus tampak seperti jurang maut ketika dia mengatakan ini. Aku tidak tahu bagaimana Qinlai melakukannya, tapi aku yakin dia memiliki Cadak sepenuhnya di bawah kendalinya. Ini berarti, dia memandang Serin, bahwa kamu telah salah mengira hubungannya dengan Cadak. Serin membeku seketika. Untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa Cadak adalah alasan mengapa Qinlai, pelayan jiwa, sangat sukses hari ini. Dia berpikir bahwa Qinlai telah menyerahkan kebebasannya kepada Cadak untuk mendapatkan semua jenis seni rahasia dan sejumlah besar energi jiwa yang halus. Dia bahkan mengejek Qinlai di wajahnya tanpa mengetahui kebenarannya. Baru setelah ayahnya mengatakan yang sebenarnya, dia menyadari betapa bodohnya dia. Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kepahitan. Dia memiliki setengah darah ras dewa di dalam dirinya. Ini berarti dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan ras dewa. Itu mungkin mengapa kita akan berhasil melakukan kontak dengan naga jahat di alam Asura. Carrie merenung sejenak sebelum melanjutkan, fakta bahwa dia menyetujui rencana kita mungkin berarti bahwa naga jahat itu juga memiliki hubungan yang baik dengannya. Hester dan anggota keluarga Chulen lainnya semakin tercengang. Setelah Avatar Blood Soul Beast Qinlai berpisah dengan keluarga Chulen, Avatar itu mulai menjelajah lebih dalam ke Frost Desolation Abyss. Dia harus melawan iblis abis yang kuat dan mendapatkan kembali kekuatan garis keturunannya secepat mungkin.
Dia perlu mengubah Blood Soul Beast ini menjadi kartu truf peringkat 10. Tapi tepat setelah dia meninggalkan wilayah Cadak, sebuah kesadaran yang luar biasa tiba-tiba turun dari langit. Dawson, serunya dengan nada lembut. Sosok abis Devilis yang gelap menggeliat sejenak sebelum muncul di depannya. Ras Dewa ingin tahu tentang keputusanmu, kata Dawson melalui bayangan jiwanya. Apakah mereka sudah kehilangan kesabaran? Qinlai mendengus. Mereka ingin kamu mengunjungi tanah leluhur Ras Dewa sesegera mungkin. Mereka bilang mereka akan menghentikan semuanya jika Anda setuju, jawab Dawson. Aku menolak, jawab Qinlai. Aku akan menyampaikan jawabanmu. Dawson mengangguk sebelum melanjutkan. Dari apa yang saya ketahui tentang Ras Dewa, saya yakin mereka akan segera bergerak. Anda sebaiknya berhati-hati. Juga, saya mendengar bahwa beberapa ras asing telah menemukan cara untuk memasuki alam roh, dan saya menduga bahwa beberapa wajah asing akan segera muncul di sana. Anda harus memperhatikan punggung Anda. The Soul Rache dan anggota keluarga Satorius telah muncul di Spirit Realm. Qinlai mengucapkan dengan tidak ramah. Oh begitu, ini mungkin karya Great Sage Tianqi. Dawson tidak tampak terkejut. Kamu mengatakan bahwa dia pernah tinggal di alam roh sebelumnya. Mempertimbangkan kemampuannya, kemungkinan besar dia telah membuat pintu masuk rahasia di Spirit Realm sejak lama. Apakah ini berarti lebih banyak ahli dari dunia luar mungkin datang dari pintu masuk rahasia ini? Qinlai bertanya. Mungkin. Saat itulah sosok Dawson perlahan memudar. Ingat saja bahwa kamu dapat tunduk pada ras dewa jika kamu ingin menyelesaikan semua yang terjadi di alam roh. Bayangan jiwanya menghilang sepenuhnya setelah mengatakan itu. Kirim? Qinlai mengerutkan kening. Jauh di dalam alam es yang hancur. Pintu masuk ranah rahasia yang brilian perlahan terbentuk di dalam kapal luar angkasa raksasa. Itu tampak seperti gambar garis spasial yang rumit di atas tumpukan batu permata berbintang. Swoosh! Sosok putih dingin tiba-tiba muncul setelah pintu masuk ranah terbentuk. Ketua, Patriark kembali. Ini terhubung. Akhirnya terhubung. Anggota keluarga es mendalam yang berkumpul di sekitar pintu masuk ranah rahasia berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Terima kasih atas masalahnya. Han Che mengangguk ringan. Bing Hui dan banyak anggota keluarga es mendalam yang kuat kemudian datang melalui pintu masuk ranah berturut-turut, diikuti oleh Patriark keluarga Blaze saat ini, Lian Zhao, dan ahli keluarganya. Akhirnya, kita kembali setelah 20.000 tahun. Lian Zhao menghela nafas secara emosional. Kepala, ras naga jahat juga telah memasuki alam roh, seorang anggota keluarga es yang mendalam melaporkan. Ras naga jahat, Han Che mengerutkan kening sebelum menatap Lian Zhao. Apa yang dia rencanakan? Siapa tahu dia sudah pergi terlalu lama. Lian Zhao menggelengkan kepalanya. Di tempat yang dipenuhi dengan bintang mati yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar, ada area aneh yang sama terdistorsinya dengan yang ada di pusat benua Prism. Itu juga diperlakukan sebagai zona terlarang oleh semua makhluk hidup. Kebetulan area ini tidak terlalu jauh dari Homeward Wood Rache. Ada celah spasial berputar dan memutar yang tak terhitung jumlahnya di dalam zona terlarang itu. Mereka tampak seperti rahang jahat yang selektif terhadap mangsanya. Ruram, sebuah lorong yang dalam tiba-tiba muncul di tengah perut jahat. Tidak ada yang tahu di mana itu terhubung. Zzz, meninggal dunia. Retakan spasial tipis yang tampak seperti pisau bergoyang terlihat membelah ruang area tersebut. Suara mendesing. Us, beberapa orang tiba-tiba keluar dari lorong yang dalam. Beberapa dari mereka tampak berotot dan berduri seperti iblis neraka, beberapa dari mereka pendek dan berkulit hijau, dan beberapa jelas-jelas adalah klan ras tulang dan klan ras bersayap. Mereka segera meninggalkan zona terlarang setelah melewati lorong dari dunia yang tidak dikenal. Alam roh. Haha, ini seharusnya alam roh baik-baik saja. Untuk berpikir bahwa simpul spasial yang kami beli benar-benar akan membawa kami ke alam roh seperti yang diiklankan. Ras dewa, ras jiwa, ras roh, dan bahkan iblis abis berharap untuk datang ke sini. Saya tidak melihat alasan untuk tidak mengendurkan tulang kita di dunia yang belum berkembang ini. Itu benar, kita harus mencoba dan menguntungkan diri kita sendiri dalam beberapa hal bahkan jika kita tidak dapat bersaing dengan ras garis keturunan transenden untuk Motherlode geosentris. Saya mendengar bahwa ras Spirit Realm tidak terlalu berkembang. Hehe, aku akan mengambil banyak budak dari tempat ini. Saya ingin tulang dan garis keturunan para ahli. Saya ingin mineral dan bahan roh. Kalau begitu mari kita berpisah dan menempuh jalan kita sendiri. Orang asing mengeluarkan teriakan keras sebelum meninggalkan tempat ini. Banyak raksasa tinggal di alam roh raksasa yang terpencil, tempat yang jauh, jauh dari alam roh, seperti alam binatang kuno. Juga dikabarkan bahwa ini adalah dunia asal dari semua raksasa.
Di suatu tempat di sepanjang penghalang kristal spasial dari alam roh raksasa. Retakan. Salah satu bagian dari penghalang kristal hancur seperti kaca sebelum melebar menjadi celah besar. Setelah itu, semua jenis ahli asing yang tampak aneh terbang dari celah. Alam roh. Ini adalah alam roh. Ras dewa, ras jiwa, dan ras roh semuanya menembaki geosentrik Motherlode, jadi mari kita klaim alam tambahan ini untuk diri kita sendiri. Saya sangat senang kami menemukan dunia yang sama sekali baru. Menyerang. Sekelompok ahli bercampur dengan klan ras tulang, klan ras bersayap, dan banyak lagi orang asing yang tidak dikenal melihat raksasa di bawah kaki mereka dan mengangkat senjata mereka, kegembiraan mematikan di mata mereka. Alam roh raksasa bukanlah satu-satunya alam yang diserang. Pakar asing tiba-tiba keluar dari portal di beberapa tempat terpencil Spirit Realm juga. Para ahli asing ini telah menyebar dan mencari alam hidup segera setelah mereka memasuki alam roh. Untuk sementara waktu, ada kekacauan di mana-mana. Dunia asal ras kayu, dunia ras raksasa, dunia ras yaksa, dan dunia asal ras penjara hitam semuanya diserang. Bahkan dunia luar yang ditaklukkan oleh 6 kekuatan peringkat emas ras manusia telah menjadi target juga. Ini berarti bahwa alam roh dan dunia di sekitarnya tiba-tiba terlibat dalam peperangan. Keluarga es yang mendalam masih memegang alam es hancur, dan ras naga jahat telah menaklukkan alam naga dan alam asura. Situasi ini sudah sangat buruk, tetapi tidak ada yang bisa memprediksi kedatangan tiba-tiba lebih banyak orang asing dari luar. Mereka perlahan tapi pasti memakan semua dunia luar dari alam roh. Di Frost Desolation Abyss, avatar darah jiwa binatang Qinlai tampak basah oleh darah iblis abis ungu. Saat ini, dia sedang menginjak peringkat 9 Lord of the Abyss. Dia baru saja akan menuai hasil dari pekerjaannya setelah melawan iblis neraka peringkat 9 dalam pertempuran yang sulit dan membunuhnya. Pada saat inilah jiwa sejatinya memberitahunya bahwa alam roh saat ini sedang diserang oleh pasukan asing di semua tempat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa peringatan Dawson telah menjadi kenyataan. Seseorang menempatkan pintu masuk rahasia, yang telah dia siapkan di seluruh alam roh untuk digunakan. Sage besar Tianqi, Qinlai mendengus di dalam hatinya. Sosok ungu gelap perlahan muncul dari kejauhan sebelum berubah menjadi Enos. Enos yang mulia dan cantik mengenakan pakaian ungu hari ini. Dia menatap avatar Blood Soul Beast Qinlai dengan tenang sebelum melaporkan, sumber saya mengatakan kepada saya bahwa seseorang dengan sengaja menjual pintu masuk spasial ke Spirit Realm kepada orang jahat di seluruh galaksi. Mereka adalah beberapa pembunuh paling rakus, paling haus darah, dan kejam di dunia, dan alam roh tidak lebih dari sepotong daging lemak di mata mereka. Faktanya, mereka mungkin mengayunkan pisau daging mereka dan mengukir daging dari domba yang merupakan Spirit Realm sekarang. Kamu benar sekali. Avatar Blood Soul Beast Qinlai menggeram pelan. Aku punya target baru sekarang. Apa maksudmu? Enos bertanya. Aku tidak perlu lagi berburu Abyss Devils di Frost Desolation Abyss untuk memulihkan kekuatan avatar ini. Semua penyerbu ini akan menjadi nutrisiku. Qinlai meraung. Sebuah pintu bintang tiba-tiba muncul tepat di sebelah Blood Soul Beast. Avatar Qinlai melirik Enos sebelum bergegas melewati pintu. Di sisi lain pintu bintang, diri sejati Qinlai, Curtis, leluhur Kadal, Banderas raksasa dan Campbell semuanya hadir dan menunggu. Mereka saat ini berada di alam roh raksasa. Mengaum. Banderas mengeluarkan raungan keras. Raungannya seperti gelombang tak terlihat yang bergulir tak berujung menuju cakrawala yang jauh. Ini klan kita. Raksasa perak menangkap angin dari auman dan meraung kembali jawabannya sendiri dalam kegembiraan. Saat ini, raksasa perak dan selusin raksasa tembaga sedang dengan paksa dibawa ke arah tertentu seperti budak. Leher mereka dibalut dengan pita tebal. Raksasa ini benar-benar berlumuran darah. Mulut, leher, dan dada mereka juga dipenuhi luka berdarah. Beberapa dari luka ini sangat dalam. Tidak ada gunanya, kata cebol pendek dan mungil sambil duduk di atas bahu raksasa perak. Dia tampak sekecil lalat dibandingkan dengan raksasa perak, tetapi dialah yang bertanggung jawab. Hanya ada 3 peringkat 10 prajurit ras raksasa garis keturunan di dunia ini, dan kekuatan mereka rata-rata terbaik. Apa yang bisa Anda lakukan terhadap penjajah yang sangat cerdas seperti kami? Hehe, pada akhirnya kalian semua akan menjadi budak, dan aku yakin kalian akan menjualnya dengan harga yang bagus mengingat lebar dan tinggi kalian. Setiap klan ras raksasa di sekitarnya terlihat putus asa dan terhina. Ras raksasa adalah salah satu ras kuno yang kuat dari alam roh, tetapi untuk beberapa alasan para ahli terkuat mereka semua hilang sekarang. Adapun mereka semua telah ditawan. Mereka mungkin harus melayani orang lain sebagai tuan mereka untuk selamanya. Itu adalah nasib buruk yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Di sana, saya menerima tanggapan dari sana.
Bandera menggeram. Ayo pergi. Qin Lai memerintahkan. Banderas mulai menyerbu menuju tujuan mereka seperti kereta perang emas raksasa. Langkah kakinya menyebabkan bumi itu sendiri bergetar. Mengaum. Banderas raksasa emas tiba-tiba berhenti sebelum berteriak marah ke langit. Gelombang suara menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang yang tak terlihat. Retakan, retakan. Pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh aumannya. Apa yang salah mengapa kita tiba-tiba berhenti? Kurtis bertanya dengan heran. Aku tidak tahu. Leluhur Kadal tampak sedikit bingung sendiri. Avatar darah jiwa binatang Qin Lai telah kembali ke bentuk aslinya seperti leluhur Kadal. The Soul Beast hanya sebesar raksasa. Mereka hampir bisa disalahartikan sebagai anggota spesies yang sama. Tubuh aslinya duduk dengan tenang di atas Blood Soul Beast dan menatap ke depan dengan dingin. Banderas melihat mayat, tubuh raksasa, katanya dengan sungguh-sungguh. Avatar Blood Soul Beast-nya tiba-tiba bergerak lebih cepat saat dia masih berbicara. Suara mendesing. Curtis dan Campbell dengan cepat mengikuti setelah Qin Lai. Dua raksasa perak terlihat berbaring di sebelah aliran gunung seperti dua bukit kecil. Tubuh mereka penuh lubang seperti sarang lebah. Namun, tidak ada darah yang mengalir dari lukanya. Tampaknya darah mereka telah dikumpulkan oleh musuh. Banderas meraung seperti binatang buas yang marah saat dia berdiri di samping para raksasa. Raungannya tampaknya menyebabkan dunia itu sendiri bergetar. Qin Lai menatap muram pada dua raksasa perak yang mati setelah Avatar Blood Soul Beast membawanya dekat dengan Banderas. Qin Lai tahu bahwa semakin besar ras, semakin sulit bagi mereka untuk bereproduksi. Baik naga raksasa maupun binatang purba tidak dikecualikan dari aturan, begitu juga para raksasa. Mungkin ada kurang dari 1000 raksasa di seluruh alam roh raksasa. Mengingat betapa sedikitnya jumlah mereka, setiap kehidupan sama berharganya dengan kehidupan mereka sendiri. Dua raksasa perak di depan mereka mungkin terbunuh karena mereka terlalu banyak melawan. Keinginan mereka untuk tidak menjadi budak akhirnya berujung pada kematian. Pelakunya mungkin melakukannya untuk memberi contoh kepada raksasa lainnya. Raungan mengaduk di kejauhan tiba-tiba terputus. Banderas menatap ke arah itu dengan mata tegas. Di sana, seseorang membungkamnya. Qin Lai menyipitkan matanya dan berkomunikasi sedikit dengan Avatar Blood Soul Beast di bawah kakinya. Aku menemukannya. Kemudian, dia memimpin lizard progenitor, Curtis, dan Campbell menuju lokasi kebisingan di belakang Banderas. Sobekan. Berdiri di atas kepala raksasa, si cebol dengan kulit hijau dan mata yang kejam menarik tangannya yang keriput dari tengkorak korbannya. Dia telah membunuh raksasa yang mencoba membalas Banderas untuk kedua kalinya tanpa ampun. Dia menarik tangannya yang tertutup jaringan otak. Dia melambaikannya dengan santai sebelum menatap raksasa lainnya dengan mata brutal. Raksasa perak dan raksasa tembaga mati diam di depan tatapannya. Satu suara lagi dan aku akan membunuh pembuat kebisingan dan kalian semua juga. Si cebol hijau pendek mengancam ras raksasa menggunakan bahasa umum alam roh. Ikutlah dengan kami dengan tenang dan aku akan menjualmu dengan harga yang bagus. Anda akan kehilangan kebebasan Anda dan bekerja di tambang tanpa siang hari untuk selamanya, tapi setidaknya Anda akan hidup. Tetapi jika Anda menolak untuk patuh, maka saya akan membunuh Anda semua sekarang juga. Lord Kun Luo, balasan barusan terdengar seperti dari raksasa kuat lainnya. Cebol lain bertanya dengan muram, bukankah kita telah memperbudak setiap raksasa yang kuat di dunia ini? Mungkin itu ikan yang lolos dari jaring kita, orang asing bernama Kun Luo itu mencibir. Jangan khawatir, aku sudah menghubungi yang lain. Mereka akan mengurusnya. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Bum bum bum, bum 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 bum. Tiba-tiba, suara keras yang menggetarkan bumi datang dari segala arah. Itu menyebabkan orang asing melihat sekeliling dengan terkejut. Kun Luo segera bersumpah dalam bahasa ibunya sendiri sebelum mengudara. Dia segera melihat Banderas emas berlari ke arahnya seperti gunung emas. Itu benar-benar raksasa peringkat 10. Kun Luo sangat terkejut dengan kedatangan baru ini. Dia segera menghubungi yang lain menggunakan seni rahasia. Seekor ikan datang langsung ke arah kita, peringkat 10. Kalian yang lain akan tinggal di sini, perintahnya. Dipahami. Kun Luo melayang di udara tanpa bobot seperti hantu hijau. Dia kemudian mengeksekusi seni rahasia garis keturunannya secara rahasia. Gelombang energi jiwa yang tak terlihat menyebar ke segala arah dengan dia di tengah. Garis keturunan Banderas tiba-tiba lepas kendali saat dia masih berlari. Itu menyebabkan dia runtuh di tanah tiba-tiba seperti gunung yang runtuh. Ledakan. Petak-petak besar hutan diratakan menjadi potongan-potongan saat dia jatuh. Banderas benar-benar pusing setelah jatuh, dan garis keturunannya sendiri sepertinya melolong di dalam telinganya.
Dia tidak bisa bergerak tanpa merasa seperti dunia bergoyang di bawah kakinya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi untuk sementara waktu. Di belakang Banderas, avatar Blood Soul Beast Qinlai dan Qinlai tiba-tiba muncul. Binatang jiwa, seorang klan Soul Rache. Ekspresi Kun Luo tiba-tiba berubah. Energi jiwa tak terlihat yang mengelilingi Kun Luo tampaknya telah menyembunyikan tubuhnya. Itu sebabnya Banderas tidak melihat Kun Luo meskipun dia tidak jauh darinya. Tapi ekspresi Kun Luo langsung berubah ketika dia melihat Blood Soul Beast. Kun Luo menyerah mencoba menyembunyikan dirinya dan tiba-tiba muncul kembali seperti hantu sungguhan. Orang asing, teriak Kurtis. Pelayan jiwa. Kun Luo sepertinya mengenali Kurtis untuk siapa dia segera setelah meliriknya. Kemudian, dia menatap lurus ke avatar Blood Soul Beast Qinlai dan bertanya, apakah mereka semua pelayan jiwamu? Oleh mereka, dia tentu saja mengacu pada Qinlai, Kurtis, Campbell, dan Banderas. Dia berasumsi bahwa semua pelayan jiwa Blood Soul Beast hadir. Qinlai membiarkan avatar Blood Soul Beast-nya berbicara dengan suara rendah dan serak. Mengapa kamu di sini? Kamu dan orang-orangmu telah pergi ke alam roh, bukan apa salahnya kita berburu di alam sekitar. Kun Luo menatapnya dengan mata gelap. Alam roh raksasa ini pertama kali ditemukan oleh kami, hantu malam. Kami tidak akan mencoba mengambil milikmu, tetapi kami juga berharap kamu akan mengungsi dari alam roh raksasa. Hantu malam? Qinlai tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia mencoba mencari apapun yang berhubungan dengan Night Ghost dalam ingatan Meiyo. Qinlai telah memperoleh banyak ingatan dan pengetahuan setelah menyempurnakan Blood Soul Beast menjadi avatarnya. Beberapa dari mereka terkait dengan alam luar, tetapi dia tidak dapat memproses semuanya sepenuhnya dalam waktu singkat. Namun, kenangan itu masih ada di dalam kepalanya. Gumpalan cahaya gelap berputar perlahan di dalam mata Blood Soul Beast saat dia mencari melalui ingatannya. Hantu malam, hantu liar. Tiba-tiba, mata Qinlai cerah. Di luar dunia, ada banyak ras berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Ras dewa, ras roh, ras jiwa, dan iblis abis berada di puncak, sebagai ras transenden. Di bawah mereka adalah ras tulang, ras bersayap, ras titan, dan ras lain yang sedikit lebih lemah. Sebagian besar makhluk lain hidup berkelompok, misalnya seperti ras dewa dan ras roh. Tapi tidak ada yang mutlak. Di antara banyak ras yang hidup, akan ada konflik internal dan yang merugikan kawanan. Beberapa penjahat yang kehilangan kepercayaan dari kelompok mereka akan diasingkan selamanya. Beberapa orang yang kalah dalam perebutan kekuasaan dalam kelompok, atau telah melakukan kejahatan besar, harus meninggalkan kelompok. Begitu orang-orang itu meninggalkan ras mereka, mereka akan segera diisolasi dan menjadi jiwa yang kesepian dan hantu liar. Sebagian besar dari mereka bahkan akan dikejar oleh ahli ras mereka setelah mereka pergi. Alam semesta itu besar, tetapi tidak ada tempat bagi mereka. Setelah waktu yang lama, mereka yang telah mengkhianati kelompok mereka atau ditinggalkan oleh ras mereka secara bertahap berkumpul untuk bertahan hidup. Mereka menyebut diri mereka, hantu malam, homonim dari, hantu liar, untuk menandakan milik mereka dalam kelompok. Night Ghost adalah faksi terdesentralisasi dari struktur yang rumit. Ada klan dari ras tulang, ras bersayap, serta banyak ras lainnya. Mereka yang ditinggalkan meninggalkan kelompok mereka dan tidak menahan diri dalam perilaku mereka untuk bertahan hidup. Banyak tragedi yang terjadi di alam semesta datang di tangan mereka. Mereka adalah sekelompok nyamuk haus darah yang sering muncul di alam peringkat rendah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Mereka kejam, haus darah, dan tidak bermoral. Mereka tidak diinginkan di alam semesta. Setiap kali mereka bertemu dengan beberapa ras kuat lainnya, mereka akan dibunuh dengan kejam. Perlombaan tulang pernah membantai Night Ghost dan mengusir mereka keluar dari wilayah mereka di Sungai Darah. Night Ghost tidak berani muncul di sekitar God Rache, Spirit Rache, dan Soul Rache. Mereka sesekali pergi ke Abyss. Namun, karena mereka tidak disukai oleh Lord of the Abyss, mereka akan diburu. Untuk ras seperti God Rache, Night Ghost hanyalah sekelompok nyamuk kecil. Selama hantu malam tidak aktif di alam mereka, mereka tidak akan peduli. Night Ghost tahu ini sehingga mereka kebanyakan aktif di alam peringkat rendah. Alam roh, bagi mereka, adalah sepotong daging yang gemuk. Mereka membeli lorong alam rahasia ke alam roh melalui koneksi mereka sendiri dan bersiap untuk mendapatkan manfaat sebanyak mungkin setelah masuk. Mereka tahu ras dewa, ras jiwa, dan ras roh menargetkan alam roh. Mereka tahu mereka bukan tandingan ras garis keturunan transenden itu sehingga mereka tidak berani pergi ke Spirit Realm. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari kekacauan dan menyerang alam terdekat. Informasi rahasia tentang Night Ghost secara bertahap menjadi jelas sebagai Qinlai mencari dengan jiwanya.
Ledakan. Banderas raksasa emas peringkat 10 jatuh entah kenapa setelah baru saja berdiri. Leluhur kadal dan raksasa lainnya, Campbell, juga merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam garis keturunan mereka. Semakin mereka ingin mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka, semakin kuat getaran tidak biasa yang menyebabkan mereka bergoyang dan tidak bisa berdiri. Untuk sementara jangan bergerak. Avatar binatang jiwa darah Qin Lai berteriak. Leluhur kadal dan Campbell keduanya berhenti. Mata Campbell bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menatap Kun Luo. Dia tampaknya ingin menyerang dan membunuh yang lain. Tapi Kun Luo memiliki ekspresi meremehkan. Dia dengan jelas menatap Campbell. Dia berkata kepada Qin Lai, kami hantu malam tidak akan menyerang alam roh. Kami hanya akan aktif di alam sekitar. Jangan ikut campur. Aku kebetulan menginginkan alam roh raksasa. Avatar darah jiwa binatang Qin Lai memiliki ekspresi bangga dan dingin di mata hijau. Saya meminta agar Anda segera melepaskan semua raksasa yang telah Anda tangkap dan meninggalkan alam roh raksasa. Saya hanya akan mengampuni Anda saat itu. Jika tidak, saya akan membunuh semua hantu liar yang datang. Qin Lai. Banderas melolong. Menyelamatkan rasmu adalah prioritas, kata Qin Lai dalam hati. Banderas tiba-tiba menutup mulutnya. Mustahil. Kun Luo berteriak dengan marah. Perlombaan jiwa, jangan berlebihan. Kami melihat alam roh raksasa ini terlebih dahulu, dan telah menaklukkannya. Jika Anda datang lebih dulu, jika kami menemukan anggota perlombaan jiwa di sini di alam roh raksasa, kami tidak akan menyerbu. Dan sekarang Anda ingin kami menyerah tidak mungkin. Ah, benarkah? Qin Lai tersenyum. Tubuh utamanya mengaktifkan seni rahasia garis keturunannya dan menggunakan garis keturunan roh iblis ruang dan waktu untuk membentuk pintu bintang. Mengaum. Avatar peringkat 10 Dark Soul Beast-nya terbang keluar dari pintu bintang bersama Miao Fengtian, Su Eli, dan yang lainnya. Peringkat 10. Kun Luo terkejut. Dia mengenali Blood Soul Beast di depannya hanyalah klan Soul Rache peringkat 9, dan masih merasakan seutas harapan. Tapi klan Soul Rache yang datang sekarang memiliki kehadiran jiwa yang menakutkan, bukti yang jelas dari garis keturunan peringkat 10. Kun Luo sendiri memiliki garis keturunan peringkat 10. Meskipun dia tidak merasakan ancaman khusus dari banderas raksasa peringkat 10, dia takut pada klan peringkat 10 Soul Rache itu. Dia hanya anggota dari Earth Demon Rache. Kekuatan tempur Earth Demon Rache lebih rendah daripada Bone dan Winged Raches. Sebagai anggota ras iblis bumi, dia secara bawaan takut pada 4 ras garis keturunan transenden. Dia tahu bahwa sementara mereka berdua adalah peringkat 10 garis keturunan, dia bukan lawannya. Juga, dia tahu semua klan Soul Rache tidak bertarung sendirian. Melihat peringkat 10 Dark Soul Beast dengan peringkat 9 Blood Soul Beast, dia merasa mungkin Soul Beast benar-benar menargetkan alam roh raksasa. Aku akan memberimu waktu. Beritahu Night Ghost lainnya untuk melepaskan raksasa yang mereka tangkap, dan mundur dari alam roh raksasa. Avatar Dark Soul Beast yang baru tiba mengangkat kepalanya dengan arogan. Hanya dengan begitu aku akan mengampunimu. Mata Kun Luo bersinar dengan cahaya perak saat pikirannya bergerak. Ekspresinya menjadi serius. Tunggu sebentar, aku akan bertanya pada yang lain, tiba-tiba Kun Luo berkata. Oh, kata Qin Lai acuh tak acuh. Kun Luo memejamkan matanya, tangannya menekan seutas tulang di dadanya seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Setelah beberapa saat, dia tersenyum misterius dan berkata, tunggu sebentar, salah satu rekan saya akan datang. Dia memiliki status lebih tinggi dari saya di grup kami. Dia akan memberi Anda jawaban. Melihat cahaya aneh di matanya, Qin Lai tiba-tiba merasa cemas dan berteriak, bunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Atas perintah Qin Lai, Curtis dan Lizard Progenitor menyerang Kun Luo dari Earth Demon Rache. Raksasa Banderas dan Campbell terpengaruh oleh seni rahasia garis keturunan Kun Luo. Semakin mereka berjuang untuk membebaskan diri, semakin mereka tampak tenggelam ke dalam pasir hisap. Mereka dengan marah melambaikan tangan mereka, mencoba menghilangkan efek linglung. Namun, begitu mereka mencoba menyerang, garis keturunan mereka akan menjadi tidak seimbang lagi. Seni rahasia garis keturunan dari Earth Demon Rache dapat secara langsung mempengaruhi medan energi gravitasi dari keseimbangan garis keturunan, itu hebat, kata Qin Lai dingin. Mengontrol energi gravitasi adalah kemampuan laten garis keturunan inti dari Earth Demon Rache. Setiap anggota klan akan memiliki persepsi sensitif terhadap energi gravitasi dan kekuatan lain yang ada di luar angkasa. Mereka juga bisa mengendalikannya melalui garis keturunan mereka. Di darat, mereka bisa menggunakan seni rahasia garis keturunan untuk mempengaruhi gravitasi dunia. Di laut, mereka juga bisa menggunakan seni rahasia garis keturunan untuk mempengaruhi daya apung air, dan menghancurkan musuh mereka dengan air.
Bahkan di kehampaan di antara bintang-bintang, mereka bisa menggunakan garis keturunan mereka untuk membentuk bidang spasial khusus. Kekuatan garis keturunan unik semacam ini adalah mengapa Earth Demon Rache mampu bertahan di alam semesta. Perangkap bumi. Mata Kun Luo gelap, dan tubuhnya yang pendek berkelebat ke belakang. Bum bum bum. Bumi beriak di bawah kaki Qin Lai dan tiba-tiba membentuk gelombang besar. Parit dalam yang sangat besar merobek bumi dan menelan pohon-pohon tinggi. Leluhur kadal yang sangat besar jatuh ke salah satu selokan yang dalam dari langit. Raksasa Banderas dan Campbell kehilangan pijakan dan jatuh ke dalam celah di bumi juga. Hanya pelayan jiwa Kurtis dan ras Asura yang tidak terlalu terpengaruh oleh medan energi gravitasi karena ukurannya. Semakin besar, semakin sulit untuk mengendalikan diri saat mereka menghadapi medan energi gravitasi yang kuat. Karena ini, leluhur kadal, dua raksasa, dan bahkan dua avatar jiwa binatang Qin Lai merasakan tarikan dari tanah yang kuat. Hehehe, hihi. Kun Luo tertawa ketika tubuh kecilnya menghilang. Beberapa detik kemudian, tawanya masih ada tetapi dia bersembunyi. Selain Qin Lai, semua orang kehilangan dia. Saya baru saja berkomunikasi dengan sesama hantu malam saya. Mereka memberitahu saya bahwa hanya dua pangeran dari ras jiwa yang memasuki alam roh. Kun Luo menghilang tetapi suaranya datang dari sekitarnya. Kedua pangeran ras jiwa itu belum meninggalkan alam roh, dan melakukan pembantaian besar-besaran. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang ke alam roh raksasa? Kami sudah lama tahu bahwa ras jiwa, ras roh, dan target ras dewa adalah yang super. Spirit realm berukuran besar, sejumlah besar material spirit dan motherlode geosentrisnya. Mereka tidak akan melihat alam roh raksasa belaka, dan tidak akan datang. Dan kamu, bahkan jika kamu adalah klan Sol Rache, kamu bukan bagian dari kelompok mereka. Guta, teriak Kun Luo, saya di sini. Seorang klan Bon Rache setinggi 2 meter dan dengan tulang seperti kristal hijau gelap terbang. Gutas, yang memiliki status relatif tinggi di antara Bon Rache, memiliki duri tajam di punggungnya. Paku tulang itu setidaknya memiliki panjang 3 meter, semuanya memiliki warna yang berbeda, tetapi aura kematian yang sama. Suara mendesing. Ketika dia muncul, dia melemparkan duri merah tua yang mengarah langsung ke Kurtis. Kurtis belum tenggelam ke bumi di bawah kekuatan garis keturunan Kun Luo dan masih mengambang di udara. Hati-hati, Qin Lai berteriak. Uff, lonjakan tulang yang terbang menuju Kurtis tiba-tiba meledak dan berubah menjadi benang asap merah tua. Gumpalan asap itu seperti ular yang gesit dan melilitnya sebelum dia bisa bereaksi. Benang-benang itu tampak tenggelam dan menghilang begitu menyentuh Kurtis. Oh, Kurtis memegang tenggorokannya, matanya melotot, napasnya menjadi sulit. Dia merasakan gelombang kekuatan kematian menyebar melalui anggota tubuhnya. Vitalitasnya dengan cepat menghilang. Matanya berangsur-angsur menjadi redup. Tanpa bantuan dari luar, dia akan segera mati. Hubungan antara dia dan Qin Lai menjadi sangat lemah sehingga terancam putus. Haha, sekelompok makhluk peringkat rendah berani menghentikan kita Night Ghost. Gutas tertawa ketika dia meraih paku tulang kedua dari belakangnya. Hati-hati dengan klan Sol Rache. Kun Luo memperingatkan dari tempat yang tidak diketahui. Tidak masalah, aku akan menyerahkan yang besar padamu, dan mengurus yang kecil. Gutas membagi musuh. Bagus. Kun Luo menggeram dengan gelap dan berkata, yang ini di sini tidak diakui oleh Sol Rache. Jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, maka dia akan lebih berharga daripada semua raksasa. Pikirkan tentang itu, seorang klan Sol Rache. Dan yang tidak diakui, oleh perlombaan jiwa. Ya, dia lebih berharga daripada orang lain. Guta sangat bersemangat. Ketika Kun Luo mengirim pesan kepadanya, dia segera menghubungi petinggi Night Ghost. Orang yang bertanggung jawab segera memberikan jawaban. Kedua pangeran dari Sol Rache berkata jika mereka bisa menangkap dua klan Sol Rache ini, Night Ghost akan menerima hadiah besar. Gutas tidak tahu bahwa Night Ghost yang bertanggung jawab atas Spirit Realm telah berhasil berkomunikasi dengan dua pangeran dari Sol Rache. Tapi dia tahu jika mereka menangkap klan Sol Rache ini, aktivitas mereka di alam roh akan menjadi jauh lebih mudah dan ketenaran mereka di alam semesta akan meningkat pesat. Dan mereka bisa menunjukkan jasa terhadap dua pangeran Sol Rache. Jika Night Ghost menerima bantuan dari dua pangeran, status Night Ghost akan meningkat. Dia menjadi lebih bersemangat dan berkata, Kun Luo, semua orang akan datang setelah mendengar berita itu. Jika kita menangkap dua klan Sol Rache ini, kita Night Ghost dapat menerima persahabatan dari Sol Rache. Itu bagus, mungkin kita tidak perlu bersembunyi mulai sekarang, dan akan mendapatkan pijakan di alam semesta. Kun Luo sangat bersemangat. Ekspresi Qin Lai menjadi gelap saat dia mengutuk dari atas Blood Soul Beast.
Ketika dia menemukan dua pangeran Soul Rache dengan Soul Suppressing Orb, mereka menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Mereka berjanji tidak akan pergi ke keluarga Qin, Istana Skymender, dan tanah keluarga Ji. Tetapi dalam sekejap mata, mereka membuat janji kepada Night Ghost dan menggunakannya di Giant Spirit Realm untuk melawannya. Aku akan melunasi hutang denganmu nanti. Dia memutuskan. Menguasai. Tubuh Curtis goyah dari tempat dia melayang saat energi kematian yang tak terlihat menghancurkan tubuhnya. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, jiwanya berputar menuju pusaran kematian, kekuatan rohnya dan kekuatan garis keturunan Asura Rache menghilang. Kekuatan kematian ras tulang. Avatar Dark Soul Beast Qinlai melirik Curtis. Tubuh Curtis yang goyah langsung terbang menuju Dark Soul Beast dan dicengkeram oleh kukunya. Memisahkan. Gelombang vitalitas dari Dark Soul Beast secara paksa disalurkan ke tubuh Curtis. Benang energi kematian tampaknya ditangkap oleh tangan tak terlihat dan ditarik keluar dari tubuhnya. Cahaya muncul di mata Curtis lagi. Pencerahan jiwa. Lingkaran cahaya gelap menyebar dari mata hijau kebiruan Dark Soul Beast dan segera menutupi jarak ribuan mil. Di sana, dia menunjuk dalam bentuk utamanya. Di arah yang dia tunjuk, setitik cahaya abu-abu tiba-tiba muncul. Itu adalah jiwa yang hidup. Jiwa Kun Luo. Kun Luo menggunakan seni rahasia garis keturunan Earth Demon Rache untuk menyembunyikan dirinya. Curtis, leluhur Kadal, dan kedua raksasa itu tidak dapat menemukannya. Bahkan Qinlai dan dua avatar Soul Beast-nya tidak bisa memaksanya untuk muncul. Tapi seni rahasia Soul Rache-nya bisa. Di bawah penerangan jiwa, tubuh Kun Luo masih tersembunyi, tetapi jiwanya terlihat jelas. Tiga pelayan jiwa ras Asura dari kultivasi Void Realm akhir menuju Kun Luo di altar jiwa 6 tingkat mereka dengan tatapan ganas. Jiwa Kun Luo melintas dan bergerak cepat. Dia tampaknya menggunakan kekuatan garis keturunan dan ingin menggunakan kemampuan laten garis keturunan ras iblis bumi untuk mempengaruhi medan energi gravitasi. Tubuh utama Qinlai menunjuk keningnya. Altar jiwa kristal tiba-tiba melayang keluar dari dahinya. Kekuatan bumi yang dia pahami berubah menjadi pola rumit di altar jiwanya. Tubuh utamanya tiba-tiba terbang ke arah altar jiwa. Altar jiwa jatuh ke arah bumi yang bergetar, mengirimkan riak energi roh menuju inti bumi. Gempa mereda, seolah-olah bumi itu sendiri telah ditundukkan. Pada saat yang sama, medan energi misterius muncul dari altar jiwa satu tingkatnya. Medan energi gravitasi pulih kembali normal. Banderas, Campbell, dan lizard progenitor yang jatuh ke arah retakan di tanah berhasil menstabilkan tubuh mereka. Mengaum. Banderas melolong, tubuhnya berkilauan, membuatnya tampak seperti makhluk suci. Dia meraih ke arah jiwa Kun Luo. Bintik-bintik cahaya keemasan keluar dari jari-jarinya dan menuju ke jiwa Kun Luo seperti pasir emas. Jiwa Kun Luo tidak bereaksi luar biasa setelah terdeteksi oleh avatar Dark Soul Beast, tetapi suara aneh datang dari daerah tersebut. Orang pembawa sial, kamu bisa mengganggu seni rahasia garis keturunan dari Earth Demon Rache. Teriak Kun Luo. Saat dia berteriak, tubuhnya yang terluka muncul karena luka-lukanya. Titik-titik cahaya keemasan menembus tubuh kecilnya dan membuat puluhan lubang berdarah. Aku akan menghancurkanmu. Banderas melolong saat tangan emasnya meraih Kun Luo seperti sambaran petir emas. Sedikit ketakutan melintas di mata gelap Kun Luo. Dia bersumpah saat dia dengan cepat mengaktifkan seni rahasia garis keturunannya dan melayang seperti cabang willow. Banderas melolong marah, tangannya melambai seperti sedang memukul lalat. Kun Luo terpaksa menyalurkan seni rahasia garis keturunannya untuk terus menghindari tangan raksasa emas itu. Guta, dia berteriak. Sabar. Semua orang datang ke sini, mereka tidak bisa lari. Guta mendengus. Tangan tulangnya di punggungnya berhenti dan dia tidak mengeluarkan paku tulang lagi. Matanya yang cerah di rongga matanya menatap avatar Dark Soul Beast Qinlai. Jelas, avatar Dark Soul Beast Qinlai adalah ancaman besar baginya. Pada saat ini, lizard progenitor dan tiga ahli Asura Rache Void Realm menyerangnya. Kematian layu. Gutas mencibir, matanya memancarkan cahaya buas. Aura kematian yang mengerikan meledak dari tulangnya. Paku tulang di punggungnya benar-benar terbang keluar, setiap ujung paku tulang melepaskan asap hitam, juga dipenuhi dengan aura mematikan. Tulang dan kabut yang menyelimuti membuat mereka terlihat seperti bendera hitam. Paku tulang tersebar ke arah yang berbeda dan mengatur formasi. Langit di dalam menjadi gelap. Leluhur Kadal dan tiga pelayan jiwa ras Asura berada di tengah paku tulang. Medan energi kematian misterius terbentuk di tengah formasi lonjakan tulang, dan tampaknya mampu mengikis semua kehidupan. Mata leluhur Kadal dan tiga pelayan ras Asura tiba-tiba redup. Mereka tidak bergerak di udara. Tuan, vitalitas mereka dengan cepat melayang. Aku bisa melihatnya dengan jelas.
Curtis berteriak ketakutan. Di bawah area efek Death Wither, lizard progenitor dan tubuh yang lainnya mengeluarkan benang-benang kecil. Curtis yang sebelumnya terluka oleh klan Bon Rache segera mengerti. Utas ini berisi kekuatan hidup mereka. Haha, Death Wither of the Bon Rache bisa digunakan pada semua makhluk. Termasuk Soul Beast. Guta tertawa. Bahkan jiwamu, jika dikelilingi oleh Death Wither, akan terpengaruh oleh seni rahasia garis keturunan ini. Bahkan klan Soul Rache tidak dapat membebaskan diri dalam waktu singkat, kan? Saat dia berbicara, energi kematian di sekelilingnya membanjiri duri-duri tulang. Paku tulang hitam perlahan melayang kembali dan memperluas area efek. Menguasai. Melihat area itu menyebar ke arahnya dan Qinlai, Curtis berteriak lagi. Death Wither, menargetkan semua makhluk hidup, termasuk Soul Rache. Qinlai mengusap dagunya, berpikir sejenak, dan dia tertawa. Sebuah pintu bintang perlahan terbentuk di depannya. Miao Fengtian yang tidak berdarah pertama kali terbang keluar. Suara mendesing. Setan ular bermata perak yang sangat besar terbang keluar dari belakang Miao Fengtian. Kemudian, iblis cakar tajam, iblis kalajengking raksasa, dan iblis petir. Iblis abis diselimuti energi mayat dan tidak memiliki kekuatan hidup. Mereka menggali ke dalam area yang dicakup oleh Death Wither. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh Death Wither. Mereka berteriak dan tiba-tiba menutupi Gutas. Iblis mayat. Bagaimana mayat iblis bisa ada di sana? Mereka semua terbuat dari mayat iblis neraka. Guta berteriak. Gutas adalah anggota klan Bon Rache murni. Biasanya, seni penyempurnaan mayat adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh perlombaan tulang. Aura kematian dan energi mayat adalah sesuatu yang diturunkan dalam ras saja. Mereka akan menggunakan kekuatan kematian untuk mengumpulkan energi mayat dari mayat sebelum memperbaiki tulang dengan seni rahasia unik mereka. Namun, seni penyempurnaan mayat bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari semua orang, bahkan di perlombaan tulang. Gutas adalah salah satu anggota klan yang tidak memenuhi syarat untuk mempelajari seni penyempurnaan mayat. Karena itu, dia setidaknya menyadari kekuatan seni penyempurnaan mayat. Faktanya, dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa bergunanya mayat setan bagi anggota perlombaan tulang. Garis keturunan Bon Rache sebagian besar terkait dengan kekuatan kematian, dan kekuatan kematian efektif pada semua makhluk hidup termasuk Soul Rache. Namun, kekuatan kematian sama sekali tidak efektif melawan mayat iblis karena tidak memiliki kehidupan maupun jiwa. Terlebih lagi, itu adalah boneka yang dibangunkan menggunakan kekuatan kematian. Mayat iblis jatuh sepenuhnya di bawah komando tuannya, dan mereka bertarung berdasarkan naluri tempur saat mereka masih hidup. Energi mayat yang beredar di dalam pembuluh darah mereka yang mati membentuk sumber kekuatan mereka. Siapakah kalian? Gutas memelototi Miao Fengtian saat tulang tiba-tiba muncul dari siku, lutut, dan bahunya. Tulang-tulang yang baru terbentuk ini tampak seperti tombak tulang yang hidup. Gutas segera melibatkan Abyss Devil Corps Demons dalam pertempuran setelah transformasi. Gutas membenturkan salah satu tulang tajamnya ke kepala iblis ular bermata perak. Namun, iblis abis tidak merasakan sakit apapun. Itu segera melakukan serangan balik dengan menggigit lengan kurusnya. Beberapa Corps Demons juga menyerang Gutas secara serempak, menggigit, mencabik, dan menyerangnya dari segala arah. Itu belum semuanya. Miao Fengtian melanjutkan untuk memerintahkan beberapa mayat setan menuju paku tulang yang tampak seperti spanduk hitam. Sepenuhnya mengabaikan efek dari domain, Death Wither, mereka meraih paku tulang dengan cakar mereka. Energi kematian pada paku tulang bisa menyedot semua makhluk hidup dari kekuatan hidup mereka dengan cepat, tapi itu sama sekali tidak efektif melawan mayat setan. Mayat setan mencoba untuk menghancurkan mereka dengan semua kekuatan mereka. Sayangnya, paku tulang yang disempurnakan oleh peringkat 10 Guta sangat tangguh. Mayat iblis yang disempurnakan dari peringkat 8 iblis neraka tidak cukup kuat untuk menghancurkan mereka tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Sebuah ide memasuki pikiran Miao Fengtian, dan dia membunyikan lonceng pemanggilan mayat. Mayat setan mematuhi perintah barunya dan memindahkan paku tulang menjauh dari Gutas alih-alih mematahkannya. Kali ini, sabotase berhasil menonaktifkan formasi tipe domain. Tidak lagi kehilangan energi jiwa dan kekuatan hidup mereka, leluhur Kadal dan 3 klan Asura Rache segera datang. Bergidik kemudian, mereka segera bergabung ke medan perang dan menyerang Gutas lagi. Panggil lebih banyak mayat iblis, perintah Qinlai. Cincin cincin, cincin cincin. Miao Fengtian mengguncang Corps Summoning Bell dan membawa lebih banyak lagi Corps Demons dari Frost Desolation Abyss. Iblis Abyss yang lebih kuat memasuki alam roh raksasa melalui pintu bintang dan menyerang sesuai dengan perintah Miao Fengtian. Sementara itu,
semakin banyak figur jiwa yang muncul berkat seni rahasia, Soul Illumination, milik Qinlai Soul Rache. Mereka semua adalah hantu malam. Beberapa anggota klanmu ditawan di sana, pergi bersama Miao Fengtian dan selamatkan mereka, teriak Qinlai pada Campbell. Saya mendapatkannya. Raksasa peringkat 9 puncak Campbell segera menyerah mencoba memburu Kun Luo dengan banderas dan menyerang kelompok lain dari Night Ghost dengan Miao Fengtian dan Abyss Devil Course Demons. Avatar darah jiwa binatang Qinlai mengikuti mereka tanpa kata-kata juga. Ras Iblis Bumi, peringkat 10 garis keturunan. Kilatan aneh memasuki mata Avatar Dark Soul Beast Qinlai. Dia tampaknya telah menumbuhkan minat pada Kun Luo. Kamu pergi ke Kun Luo, perintah Qinlai. Curtis mengangguk dan menabrak Kun Luo di altar jiwa 6 tingkatnya. Altar jiwa 6 tingkatnya tiba-tiba berubah bentuk menjadi belah ketupat. Setiap sudut altar jiwanya tampak setajam silet. Petir menyambar pupil Curtis yang berbentuk salib sebelum garis keturunan Asura Rache-nya meletus seperti gunung berapi. Pertempuran nafsu. Curtis berteriak saat nafsu pertempuran yang luar biasa keluar dari garis keturunannya. Dia langsung berubah menjadi prajurit yang tak kenal takut. Auranya, altar jiwanya, dan fisiknya yang kuat semuanya tampaknya telah naik ke tingkat yang sama sekali baru. Ras Asura terkenal karena sifat penghasut perang mereka di antara ras kuno alam roh. Mereka telah memenangkan ketenaran mereka melalui perang. Garis keturunan mereka juga terkait erat dengan pertempuran. Setiap kali mereka bertempur, aura, roh, tubuh, dan pikiran mereka dapat diubah menjadi vitalitas yang meningkatkan persepsi jiwa, konstitusi, dan naluri pertempuran mereka. Curtis mungkin belum memalsukan tingkat ke-7 dari altar jiwanya, tetapi garis keturunannya sudah mencapai peringkat 10. Sama seperti Banderas, dia adalah ahli garis keturunan peringkat 10 terus-menerus. Dia tampak seperti sudah gila setelah mengaktifkan Battle Lust. Banderas tiba-tiba merasakan gelombang pasang nafsu pertempuran menyerbunya saat dia mencoba menangkap Kun Luo. Dia bahkan tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa Curtis telah bergabung. Mereka telah bertarung untuk waktu yang lama, dan dia tidak mendapatkan keuntungan dari Kun Luo. Menutupi, Kun Luo sekali melawan menyelinap melalui jari-jari Banderas seperti hantu sebelum luka berdarahnya mulai menghilang tiba-tiba. Tubuh mungilnya segera menjadi benar-benar tidak terlihat juga. Namun, seni rahasia ras jiwa Qinlai memastikan bahwa nyala api jiwanya selalu terlihat. Mengendarai di atas altar jiwanya yang berbentuk belah ketupat, Curtis memastikan untuk membidik api jiwa Kun Luo dengan ujung runcing dari altar jiwanya saat dia menyerang. Medan kekuatan tak terlihat yang datang dari luar angkasa itu sendiri diblokir di depan altar jiwa Curtis seperti dinding. Bang! Percikan api yang cemerlang tersebar di seluruh tempat di mana kedua kekuatan itu bertemu. Cabut dia! Curtis menggeram keras. Kekuatan mengerikan meledak dari ujung runcing soul altarnya dan merobek medan gaya yang menghalangi jalannya. Kemudian, itu menabrak api jiwa Kun Luo. Api jiwa Kun Luo tiba-tiba bergoyang dengan goyah seperti angin topan yang bertiup ke arahnya. Tubuhnya yang tak terlihat muncul kembali sekali lagi, dan lubang berdarah baru muncul di tengah dadanya. Sekali lagi, Kun Luo mengalami pukulan yang mengerikan. Ah! Sementara Kun Luo berteriak kesakitan, pusaran air hitam pekat yang bisa menyedot jiwa seseorang tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Dia tiba-tiba melihat ke atas. Tidak, dia melihat bahwa avatar Dark Soul Beast Qinlai membuka mulut raksasanya. Dia melihat pola rahasia Soul Rache yang tak terhitung jumlahnya bersinar di sekitar Soul Tree di belakang pupilnya. Visinya tiba-tiba kabur di depannya, dan nyala api jiwanya tiba-tiba ditarik keluar dari tubuhnya. Tubuh mungilnya runtuh ke tanah dengan cepat setelah kehilangan jiwanya. Pelihara tubuhnya, aku bisa menggunakannya setelah aku membekas jiwanya dengan tanda jiwa, Qinlai buru-buru menginstruksikan. Curtis menghentikan dirinya tiba-tiba sebelum dia hendak mencabik-cabik tubuh Kun Luo. Qinlai berkata, saya pikir saya mungkin juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh dua pangeran Soul Rache ke Starry Hall dan keluarga Lu. The Dark Soul Beast tidak segera memurnikan jiwa Kun Luo. Untuk saat ini, dia menahannya di dalam perutnya. Ketika waktunya tepat, dia akan menanamkan tanda jiwa yang unik hanya untuk ras jiwa ke dalam jiwa Kun Luo dan mengubahnya menjadi pelayan jiwa. Kun Luo adalah peringkat 10 keturunan klan Earth Demon Rache. Mengubahnya menjadi pelayan jiwa akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan avatarnya. Pelihara tubuhnya untukku. Dimengerti? Jawab Curtis. Banderas, pergi membantu melawan klan Bone Rache itu, kata Qinlai keras. Baik. Penampakan gunung emas itu berbalik dan menatap Gutas. Sementara itu, Gutas tidak bernasib baik. Pakunya telah diambil oleh Course Demons, Lizard Progenitor dan 3 klan Asura Rache menahannya, dan bahkan lebih banyak Course Demons yang mengerumuninya.
Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki paku tulang yang dia gunakan untuk mengeksekusi Deathwither. Mereka adalah bagian dari kekuatannya juga. Tapi mereka telah dibawa pergi, jadi dia tidak bisa lagi menggunakan Deathwither. Selain itu, kekuatan kematiannya yang mematikan tidak berpengaruh pada mayat setan. Akibatnya, Gutas jauh lebih lemah dari biasanya. Tidak mungkin Gutas bisa mendapatkan keuntungan yang menentukan bahkan jika dia hanya menghadapi leluhur Kadal dan 3 ahli Asura sendirian. Setelah Banderas bergabung dalam pertempuran juga, dia semakin tertekan. Buang tubuh Kun Luo di Frost Desolation Abyss, Qin Lai menginstruksikan Curtis. Tubuh aslinya tetap di belakang sementara avatar Dark Soul Beast-nya tiba-tiba pergi ke arah lain. Seni rahasia Bloodline jiwa gelap, energi dan fluktuasi darah Dark Soul Beast yang luar biasa menghilang sedikit demi sedikit. Dia menggunakan seni rahasia penyembunyian Soul Rache untuk sepenuhnya menutupi aktivitas jiwanya. Tubuh raksasa Dark Soul Beast juga menyusut pada saat yang sama. Beberapa saat kemudian, avatar Dark Soul Beast telah mengambil penampilan Qin Lai. Baik energi, darah, dan jiwanya tampaknya telah menghilang dari indera semua orang. Swoosh! Dia naik ke langit seperti cahaya yang tak terlihat. Medan perang ada di sana. Kita hampir sampai. Jika kita bisa menangkap 2 orang menyebalkan Soul Rache itu, Night Ghost akan berada dalam rahmat baik Soul Rache. Ini adalah kesempatan seumur hidup. 3 klan ras bersayap setengah baya dengan hidung bengkok dan mata tajam berbicara satu sama lain sambil terbang dengan cepat. Garis keturunan mereka hanya di peringkat 9. Hantu malam. Avatar Dark Soul Beast Qin Lai tiba-tiba muncul tepat di depan grup. Sesaat kemudian, dia telah berubah kembali menjadi binatang buas yang tampak menyeramkan. Sebuah sabit tulang putih raksasa turun dari langit seperti akan merobek udara itu sendiri dan langsung menuju ke 3 hantu liar. Tidak baik, itu dia. Terkejut, ketiga klan ras bersayap mencoba untuk segera mengeksekusi seni rahasia garis keturunan mereka. Belenggu jiwa. Sial bagi mereka, api hantu terbang keluar dari mata Dark Soul Beast dan memenuhi seluruh langit seperti lentera hijau dalam sekejap. Jiwa 3 klan ras bersayap langsung dibingungkan oleh cahaya api hantu. Sabit tulang putih mengambil kesempatan untuk menebas mereka. Retakan. 3 Night Ghost, mantan klan Winged Rache, dipotong-potong bahkan sebelum mereka berhasil berteriak. Suara mendesing. Ditinggal hanya dengan jiwa mereka, 3 klan ras bersayap mencoba melarikan diri, tetapi binatang jiwa gelap dengan mudah mengikuti, menyedot jiwa mereka ke dalam mulutnya yang menakutkan. Setelah itu, Dark Soul Beast menyusut lagi dan menyembunyikan energi, darah, dan jiwanya. Dia telah menggunakan jiwa gelap sekali lagi. Makhluk dengan kepala naga, tubuh singa, dan lidah ular perlahan maju. Itu milik ras singa naga. Ses. Lidah merahnya terus mengeluarkan suara mendesis seolah-olah dia sedang mencoba mendeteksi sesuatu. Tiba-tiba, dia berhenti ketika cahaya kewaspadaan memasuki mata singanya. Siapa ini? Dia menatap langit. Ada awan kelabu tepat di atasnya. Perlombaan singa naga cukup sensitif, tapi sayangnya untukmu, kamu hanya di peringkat 9. Bang! Awan itu meledak dan mengungkapkan avatar Dark Soul Beast milik Qin Lai. Dia kemudian jatuh lurus ke arah klan Dragon Lion Rache. Peringkat 10 klan jiwa ras. Klan Dragon Lion Rache berteriak putus asa ketika dia melihat siapa penyerangnya. Retakan. The Dark Soul Beast melahap tubuhnya setinggi 3 meter dalam satu tegukan sebelum bersembunyi sekali lagi. Dia tahu bahwa ada ahli Night Ghost lain yang bergerak di sekitar area tersebut. Saat dia berpikir, seorang ahli ras iblis bumi peringkat 10 dan klan ras bersayap peringkat 10 sedang menuju ke arahnya tidak lama setelah dia bersembunyi. Mereka diikuti oleh klan dari Bone, Winged, dan Earth Demon Raches. Itu semua adalah hantu malam yang telah menginvasi alam roh raksasa. Kami kehilangan satu lagi. Seorang klan Winged Rache yang tampak tampan mengerutkan kening sambil mengepakkan sayapnya. Ini adalah grup ke-6 yang kami kalahkan. Baik Kun Luo maupun Gutas belum mengirim kabar kepada kami, kata iblis bumi tua pendek dengan muram. Ada yang tidak beres. Pakar balap bersayap merenung sejenak. Jika klan Soul Rache peringkat 10 berencana untuk menggunakan taktik gerilya pada kita sepanjang hari, tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk melawannya. Tia, Kun Luo adalah saudara laki-lakiku dan orang yang telah mengkhianati ras iblis bumi bersamaku. Aku ingin dia hidup, teriak seorang anggota klan Earth Demon Rache tua. Klan ras bersayap bernama Tia berpikir sejenak. Aku tidak bisa mendeteksi keberadaan klan Soul Rache itu atau bahkan pelayan jiwanya. Anda harus tahu bahwa klan jiwa ras peringkat 10 memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya dan pelayan jiwanya, Sinda. Tidak akan mudah untuk menemukannya jika dia menolak untuk menunjukkan wajahnya.
Aku ingin Kun Luo hidup. Sinda meraung marah. Ada jalan. Tia tidak marah pada Sinda. Dia juga tidak terlihat berkecil hati karena kehilangan beberapa anggotanya. Cara termudah untuk memancingnya keluar adalah kembali ke tempat kami menahan para raksasa dan mengancamnya dengan nyawa mereka. Bagaimana Anda tahu hidup mereka penting baginya? Tanya Sinda. Aku tahu dia ada di sini karena para raksasa, jawab Tia percaya diri. Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan, Sinda setuju. Mari kita kembali. The Night Ghost tiba-tiba berbalik setelah mencapai kesepakatan. Sekitar 5.000 km jauhnya, Qin Lai, Avatar Blood Soul Beast, Lizard Progenitor, dan Banderas berkumpul di satu tempat. Selusin raksasa emas dan perak sibuk mengeluh kepada Banderas dan Campbell tentang tragedi mereka setelah ikatan mereka dilonggarkan. 6 klan ras iblis bumi, 3 pria klan naga singa, dan 2 klan ras bersayap telah terbunuh. Sebagian besar dari mereka telah dimakan oleh Blood Soul Beast. Mereka tidak akan datang lagi. Jiwa Qin Lai terhubung dengan Avatar Dark Soul Beast, jadi dia tahu apa yang diketahui Avatar Dark Soul Beast-nya. Dia berkata, hantu malam itu telah berubah pikiran. Mereka menuju kembali ke tempat mereka memenjarakan para raksasa dan menunggu kita masuk ke perangkap mereka. Mereka tidak ingin bermain petak umpet dengan kita lagi. Avatar Blood Soul Beast-nya menarik napas dalam-dalam saat dia berbicara. Itu mengisap gumpalan kabut jiwa abu-abu dari langit. The Blood Soul Beast telah menyembunyikan kehadiran jiwa dan aktivitas garis keturunan semua orang menggunakan seni rahasia Soul Rache sampai sekarang. 2 pangeran Soul Rache di dunia tengah telah menggunakan teknik yang sama untuk menyembunyikan kehadiran mereka saat mereka membantai penghuni keluarga Ji dan Ao. Qin Lai, ras raksasa bersumpah untuk mengikuti Anda sampai akhir hidup kami jika Anda dapat menyelamatkan orang-orang kami. Banderas berjanji. Aku akan melakukan yang terbaik. Di pegunungan timur dari alam roh raksasa. Ada 6 gunung raksasa yang bergabung membentuk lembah yang luas. Banyak kelompok rumah batu yang luar biasa besar bisa terlihat di dalamnya. Saat ini, ratusan raksasa diikat ke rumah batu dengan tali yang terbuat dari tendon binatang. Hampir semua raksasa memiliki bekas cambuk pada mereka. Semakin kuat mereka, semakin jelas bekas cambuknya. Ada 3 raksasa emas peringkat 10 yang telah disiksa dengan sangat buruk. Tubuh mereka yang kuat dan tangguh seperti logam saat ini tertutup jurang raksasa yang menggeliat. Banyak kuali perunggu raksasa ditempatkan di bawah luka mereka. Mereka digunakan untuk menahan darah yang menetes. Saat ini, setiap kuali diisi sampai penuh. Night Ghost yang berdarah raksasa terikat perlahan untuk tujuan mereka sendiri. 3 pemimpin ras raksasa tampak berwajah pucat dan putus asa. Akankah ras raksasa mencapai akhir di tangan kita? Salah satu dari mereka bergumam. Siapa yang tahu mengapa para ahli alam luar ini memutuskan untuk menyerang alam roh raksasa daripada menuju alam roh raksasa lain menghela nafas. Saya tidak bisa melihat harapan bagi kita, kata raksasa terakhir. 3 raksasa emas diikat relatif dekat satu sama lain. Meskipun mereka duduk di tanah, kepala mereka masih cukup tinggi di langit. Banyak Night Ghost duduk dengan tenang di bawah kaki raksasa. Salah satunya adalah pria parubaya setinggi 10 meter yang bersandar di rumah batu, berdiri. Di permukaan, dia terlihat sangat mirip dengan manusia, klan ras dewa, atau klan ras roh. Satu-satunya perbedaan penting adalah fisiknya yang lebih besar dan mata ketiga pada gelabelannya. Dia dulunya milik ras bermata 3, ras yang telah dimusnahkan oleh ras dewa. Saat ini, dia memegang sendok dan minum dari kuali penuh darah emas seperti sedang menikmati anggur yang kuat. Sisa Night Ghost tinggal jauh darinya. Mereka jelas takut padanya. Cukup, swosh swosh. Sinda dan Tia dan anggota kelompok lainnya yang mengejar Qin Lai kembali ke tanah. Klan ras bermata 3 yang sedang menikmati minuman yang baik membuka matanya sedikit. Apa yang salah kenapa kamu kembali? Meskipun Sinda dan Tia sendiri adalah peringkat 10, bahkan mereka tampaknya berhati-hati di sekitar pria bermata 3 itu. Jelas bahwa status mereka di Night Ghost lebih rendah. Orang menyebalkan itu terus menyembunyikan dirinya dengan rahasia Soul Rache dan menyergap kami ketika kami tidak melihat. Kami kehilangan cukup banyak pemain sebagai hasilnya. Tia membungkuk sedikit. Dia juga menyembunyikan pelayan jiwanya agar kita tidak mengunci posisi mereka. Setelah beberapa pemikiran, saya percaya bahwa kita harus kembali dan menunggu dia datang kepada kita sebagai gantinya. Klan ras bermata 3 menatap Tia sebelum mengangguk. Anda melakukannya dengan baik. Tia buru-buru menjawab, kau terlalu memujiku, Tuan Badi. Mulai sekarang, bunuh raksasa peringkat 9 setiap jam, perintah Badi. Tia mengangguk dan melakukan persis seperti yang diperintahkan. Retakan.
Kepala raksasa peringkat 9 tiba-tiba terbang dari tubuh mereka dan ke langit. Darah emasnya menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur. Kami akan membunuh satu lagi 1 jam kemudian dan memaksanya untuk menunjukkan dirinya. Badi menatap tanpa emosi pada 3 raksasa peringkat 10 yang tiba-tiba mengamuk. Ras kecil dari alam tingkat rendah tidak layak bahkan satu peringkat 10 klan jiwa ras, jadi tidak masalah jika kita membunuh mereka semua. Keuntungan kita akan jauh lebih besar jika kita bisa menangkap atau membunuh klan Sol Rache peringkat 10 itu. Saya mengerti. Tia tersenyum, mengaum. Banderas menggeram dalam kesedihan dan kemarahan saat air mata jatuh dari pupil emasnya. Campbell, raksasa peringkat 9 puncak juga mengenakan mata merah. Kedua raksasa itu sangat marah. Saat ini mereka berada di dekat rumah ras raksasa, dan 6 gunung tinggi terlihat di Cakrawala. Secara alami, mereka tidak melewatkan kepala raksasa peringkat 9 yang sengaja dilempar ke udara. Mereka bahkan bisa melihat aliran darah emas yang menyembur ke udara seperti air mancur. Satu lagi telah terbunuh. Mereka membunuh kerabat kita. Aku harus segera menuju ke sana. Banderas mulai bergerak menuju lembah, siap untuk menyerang dari kemampuan penyembunyian Dark Soul Beast dan menyerang musuh. Dia perlahan tapi pasti kehilangan akal sehat dan pengendalian dirinya. Berhenti. Qin Lai berteriak. Klan saya sedang dibunuh sekarang. Banderas berbalik dan meraung. Aku tahu, jawab Qin Lai dengan tenang, tapi aku harus mencari tahu situasi mereka terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan apapun. Anda hanya akan mengekspos kami jika Anda menagih dengan sembrono. Leluhur Kadal dan Kurtis buru-buru melakukan yang terbaik untuk menenangkan Banderas juga. Cepat, jadilah secepat mungkin. Saya tidak bisa melihat klan saya mati satu persatu dan tidak melakukan apa-apa. Banderas tidak sabar menunggu. Qin Lai tetap diam sementara avatar Dark Soul Beast-nya mengirimkan riak energi jiwa ke rumah-rumah batu di lembah. Persepsi jiwanya merembes ke area itu seperti air saat dia memeriksa setiap jiwa yang kuat di area itu. Dia menghela nafas pelan. Sementara itu, mata ketiga Badi tiba-tiba bersinar hijau tua. Cahaya terang langsung menerangi riak jiwa yang tak terlihat di sekitarnya. Badi mendengus sebelum berkata, aku tahu kamu mengawasi kami. Jika Anda tidak ingin lebih banyak raksasa mati, datang sekarang atau terima konsekuensinya. Mulai sekarang, aku akan membunuh raksasa peringkat 9 setiap 15 menit. Jika Anda tidak muncul bahkan setelah 2 jam berlalu, saya akan membunuh ketiga raksasa peringkat 10. Dia tampak yakin bahwa Qin Lai datang untuk menyelamatkan ras raksasa. Melihat cahaya mata ketiga Badi, Qin Lai segera menarik kemampuan pencarian jiwanya. Dia sudah tahu seberapa kuat mereka. Night Ghost memiliki 3 peringkat 10 ahli garis keturunan seorang anggota klan ras bermata 3, seorang pria dari klan ras iblis bumi, dan seorang anggota klan ras bersayap. Selain itu, ada puluhan anggota peringkat 8 atau 9. Meskipun kekuatan ini tampaknya tidak terlalu kuat, ahli garis keturunan peringkat 10 asing biasanya lebih kuat dari ahli peringkat 10 Spirit Realm. Perlombaan raksasa tidak akan dikalahkan dengan mudah jika tidak. Bagaimanapun, mereka memang memiliki 3 peringkat 10 raksasa. Qin Lai berbalik dan melihat Banderas, leluhur Kadal, Kurtis, dan mayat iblis yang dibawa Miao Fengtian. Jejak keraguan tetap ada di matanya. Bagaimana itu? Banderas bertanya mendesak. Qin Lai, kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Populasi ras raksasa awalnya kecil, dan kita mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih jika terlalu banyak dari kita yang mati, kata Campbell. Saya mengerti. Qin Lai mengangguk. Tetaplah di sini untuk saat ini. Aku akan pergi sendirian. Tapi kenapa? Tanya Campbell bingung. Saya tidak yakin apakah dia memiliki jebakan lain yang dipasang, jawab Qin Lai. Setelah itu, Qin Lai mengangkat kepala Dark Soul Beast dan terbang keluar dari hutan. Kemudian, dia mendarat secara terbuka di tanah lembah. Saya di sini sekarang. The Dark Soul Beast raksasa bergerak menuju rumah batu sambil membawa Qin Lai. Raungan rendah dan bergema dari Dark Soul Beast bergema di seluruh lembah dan menyebabkan rumah-rumah batu bergetar sebagai tanggapan. Banyak ahli dari Night Ghost sedikit mengernyit. Itu benar-benar klan peringkat 10 Sol Rache. Klan jiwa ras peringkat 10 tidak mungkin tanpa nama di alam luar atau ras jiwa. Siapa dia? Semuanya, hati-hati. Klan perlombaan tulang peringkat 8 dan 9, klan ras bersayap dan klan naga singa berbicara di antara mereka sendiri sambil bersiap-siap. Mereka semua tahu betapa menakutkannya klan peringkat 10 Sol Rache sebenarnya. Dia baru saja naik ke peringkat 10 garis keturunan. Kami cukup kuat untuk melawan ahli garis keturunan peringkat 10 tingkat rendah, kata Badi dari ras bermata 3 dengan acuh tak acuh. Di alam luar, garis keturunan juga dibagi menjadi 10 peringkat.
Peringkat dapat dipecah lebih lanjut menjadi level rendah, level menengah, dan level tinggi seperti dalam sistem yang digunakan ahli asing Spirit Realm untuk mengukur kultivasi mereka. Buddy menatap Dark Soul Beast dan membuka mata ketiganya, menyinarinya. Dia tampaknya mengidentifikasi status garis keturunan Dark Soul Beast. Seperti yang dikatakan Buddy, Dark Soul Beast milik Qinlai baru saja mencapai peringkat 10 beberapa waktu lalu. Dia hanya ahli garis keturunan peringkat 10 tingkat rendah berdasarkan sistem garis keturunan alam luar. Saya kira peringkat 10 tingkat rendah klan Soul Rache dapat diterima. Lebih tinggi dari itu, dan yang bisa kita lakukan hanyalah melarikan diri, kata Tia dari balap bersayap pelan. Meskipun dia dan Sinda dari Earth Demon Rache adalah ahli garis keturunan peringkat 10, mereka berlevel rendah seperti avatar Dark Soul Beast. Selain itu, garis keturunan Earth Demon Rache dan Winged Rache jauh lebih rendah dibandingkan dengan Soul Rache. Mereka semua mungkin memiliki tingkat dan peringkat garis keturunan yang sama, tetapi Sinda dan Tia sangat sadar bahwa mereka bukan tandingan klan Soul Rache lainnya. Tapi Buddy berbeda. Buddy adalah peringkat menengah 10 klan ras bermata 3. Jelas, garis keturunan ras 3 mata lebih rendah daripada ras jiwa, tetapi karena levelnya lebih tinggi, dia tidak akan sepenuhnya kalah. Inilah mengapa mereka berdua takut pada Buddy pria itu lebih kuat dari mereka. Ini adalah jiwa Gutas dan Kun Luo. Avatar Dark Soul Beast Qinlai menggeram dan meludahkan sesuatu ke tanah. Jiwa coklat abu-abu dan jiwa putih kabut terbang keluar dari rahangnya yang menakutkan. Kun Luo, teriak Sinda, itu aura Lord Gutas. Beberapa klan Bon Rache yang hadir juga berteriak kaget. The Dark Soul Beast kemudian menghirup jiwa Gutas dan Kun Luo kembali ke perutnya sebelum berkata, Gutas dan Kun Luo keduanya adalah ahli garis keturunan peringkat 10 tingkat rendah. Rencana awal saya adalah untuk memperbaiki mereka menjadi budak jiwa saya. Saya ragu bahwa Night Ghost memiliki banyak prajurit garis keturunan peringkat 10, dan hilangnya setiap prajurit garis keturunan peringkat 10 merupakan pukulan telak bagi kekuatan Anda secara keseluruhan. Jadi apakah saya benar ketika saya mengatakan bahwa mereka lebih berharga daripada setiap raksasa di alam roh raksasa? Betul sekali. Guta dan Kun Luo lebih berharga daripada gabungan setiap raksasa di alam roh raksasa. Buddy menjawab dengan tegas. Sinda dan klan Bon Rache menghela nafas lega setelah mendengar ini. Aku bisa menukar nyawa Guta dan Kun Luo dengan para raksasa. The Dark Soul Beast menatap Buddy dengan dingin. Lepaskan para raksasa dulu, dan aku bisa mengatur orang-orangku untuk menyerahkan tubuh Gutas dan Kun Luo. Aku belum menghancurkan mereka. Begitu jiwa mereka dikembalikan ke tubuh mereka, mereka akan kembali normal. Apa yang kamu katakan? Tapi Buddy menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu, aku menolak. Sinda dan klan Bon Rache langsung menjadi pucat. Bahkan Dark Soul Beast tampaknya sangat marah. Mengapa jangan bilang hidup mereka tidak sebanding dengan para raksasa ini? Keduanya jelas lebih berharga daripada para raksasa, tetapi tidak lebih dari kamu. Buddy tiba-tiba tersenyum jahat. Klan jiwa ras peringkat 10 jauh lebih berharga daripada gabungan kehidupan mereka berdua. Mengapa saya melakukan perdagangan ini dengan Anda? Buddy, Sinda benar-benar marah. Tuan Buddy, klan perlombaan tulang juga berteriak. Diam. Buddy memelototi Sinda sebelum berbalik ke arah klan Bon Rache. Saya adalah orang yang bertanggung jawab di bidang ini. Siapapun yang berani mempertanyakan keputusanku akan dieksekusi tanpa ampun. Klan Bon Rache langsung terdiam ketakutan. Sinda juga mengerutkan kening dan menjadi tenang. Jangan khawatir, dia tidak akan berani menghancurkan Gutas dan Kun Luo. Buddy menyeringai dan menghibur Sinda, dia tidak bisa memurnikan Gutas dan Kun Luo menjadi pelayan jiwanya dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, mereka berdua berada di peringkat 10. Yang perlu kita lakukan adalah membunuh dan menangkapnya sesegera mungkin, dan kita akan dapat menyelamatkan Gutas dan Kun Luo. Mata Sinda bersinar saat dia menjilat sudut mulutnya. Dia kemudian bertanya dengan kasar, apalagi yang kita tunggu? Aku hanya penasaran. Buddy tertawa aneh sebelum tiba-tiba mendongak dengan mata ketiganya. Tatapannya mendarat tepat di tubuh asli Qinlai. Tubuh sejati Qinlai hanya berada di peringkat 8, dan dia sengaja menyembunyikan aura dan jiwanya. Itulah mengapa dia tidak menarik perhatian Sinda atau Tia sejak kedatangannya. Sisa dari Night Ghost hanya melirik tubuh aslinya sekali sebelum mengembalikan pandangan mereka kembali ke Dark Soul Beast juga. Menurut pendapat mereka, tubuh sejati Qinlai mungkin tidak lebih dari seorang hamba jiwa manusia. Apa yang menarik dari manusia dengan garis keturunan yang lemah? Apa yang membuatmu penasaran? Tuan Baditya hanya bisa bertanya. Aku belum pernah melihat jiwa yang lebih kuat dari jiwa utama. Buddy menyatakan. Apa? Petik 2. Sinda dan Tia berseru tak terkendali dan shock.
Mereka akhirnya menatap Qin Lai dengan jujur. Dia jiwa utama bagaimana? Bagaimana ini mungkin, teriak Tia. Jiwa bawahnya lebih kuat dari jiwa utamanya, bukankah itu sedikit terlalu aneh? Sinda juga berteriak. Aku sama bingungnya denganmu. Bade menggelengkan kepalanya dengan kebingungan yang sama. Itulah mengapa kita semua harus memfokuskan serangan kita padanya, bukan Soul Beast. The Soul Beast hanyalah sebuah boneka. Dialah yang harus kita kalahkan. Bade menunjuk langsung ke tubuh asli Qin Lai. Qin Lai benar-benar terkejut dengan tuduhan Bade. Dia tidak bisa tidak terkesan dengan balapan ini. Dia telah bertemu banyak ahli asing di masa lalu, dan sejumlah besar dari mereka dengan mudah lebih kuat daripada Bade. Namun, kebanyakan dari mereka juga berpikir bahwa avatar Dark Soul Beast-nya adalah jiwa utama di antara keduanya. Bade baru pertama kali bertemu dengannya, tetapi dia mampu mengidentifikasi dirinya yang lebih lemah sebagai jiwa utama hanya dalam waktu singkat. Itu datang sebagai kejutan besar baginya. Dia sekarang memiliki pandangan yang sama sekali baru tentang kekuatan Bade. Dia lawan yang sulit, tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Qin Lai mencoba membuat pintu bintang ke kota Bantalan Langit. Dia memiliki klan Asura Rache yang ditempatkan di Sky Bearing City. Bade terlalu misterius, dan meskipun menggunakan avatar Dark Soul Beast peringkat 10, Qin Lai tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya dalam pertempuran. Itulah mengapa dia bahkan berencana untuk meminjam kekuatan keluarga Qin. Hehe. Namun, Bade tiba-tiba tertawa kecil sebelum mengeluarkan lencana seukuran telapak tangan. Lencana itu tertutup rapat di celah spasial yang tipis. Penekanan surga, teriak Bade. Retakan spasial yang padat pada lencana tiba-tiba meledak menjadi serangkaian cahaya yang menyilaukan. Hukum spasial di sekitar mereka tiba-tiba membeku seolah-olah tangan tak terlihat telah meraih mereka. Qin Lai tidak dapat menggunakan kemampuan pintu bintangnya sebagai hasilnya. Ini dipinjamkan kepadaku oleh Narsen dari keluarga Sartorius. Bade tertawa terbahak-bahak padanya. Narsen lagi. Qin Lai meraung marah. Tiba-tiba, dia tahu mengapa Gutas dan Kun Luo begitu yakin bahwa dia tidak berhubungan dengan Soul Rache. Itu karena Bade telah mengetahui identitas aslinya melalui Narsen. Narsen pasti sudah membuat kesepakatan dengan Bade sebelumnya. Itulah mengapa dia sangat ingin menjatuhkannya bahkan setelah orang-orangnya sendiri memprotes dia. Ini adalah upaya kedua Narsen untuk mengambil nyawanya setelah upaya gagal untuk membunuhnya di alam Vermilion Bird. Kali ini, melalui tangan Night Ghost. Oh, sepertinya kamu pernah bertarung melawannya sebelumnya. Bade tertawa. Dia menyuruhku untuk tidak lupa menutup ruangan dengan benar jika aku siap membawamu keluar. Dia juga berjanji padaku untuk memberi kita hadiah besar yang jauh lebih berharga daripada raksasa tak berguna ini. Sinda, Tia, ikuti petunjukku. Akan lebih baik jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, tetapi jangan ragu untuk membunuhnya jika dia terlalu banyak melawan. Dipahami. Oh tidak, avatar binatang jiwa darah Qin Lai menyadari apa yang terjadi di lembah karena hubungan jiwa yang mereka bagikan. Narsen telah menipuku lagi. Mata Blood Soul Beast berkilauan dengan kasar sebelum dia menyerbu ke rumah para raksasa. Kurtis, leluhur Kadal, dan pelayan jiwa ras Asura semua mengikutinya dengan cermat. Mereka semua adalah pelayan jiwa Qin Lai, dan jiwa mereka terhubung dengan Qin Lai. Secara alami, mereka juga menyadari apa yang telah terjadi. Apa yang salah? Tanya Bandera. Pertempuran telah dimulai, jawab Kurtis. Mereka telah tinggal di luar pinggiran karena mereka berpikir bahwa Qin Lai dapat memanggil mereka kapan saja menggunakan pintu bintang. Tapi sekarang metode itu tidak mungkin lagi, mereka tidak punya pilihan selain menyerang ke arah lembah dengan kecepatan tertinggi mereka. Kesal dan marah, mereka berdoa agar Qin Lai dan Dark Soul Beast bisa bertahan melawan serangan mengerikan Night Ghost sampai mereka tiba. Bunuh dia. Sementara itu, di dalam lembah, Bade tertawa sinis saat cahaya ilahi bersinar dari mata ketiganya. Sinda dari ras iblis bumi dan Tia dari ras bersayap menyerangnya dari kedua sisi. Seni rahasia setan bumi longsor. 6 gunung tinggi yang membentuk lembah tiba-tiba mulai bergetar di bawah kekuatan garis keturunan Sinda. Tanah di bawah pegunungan tiba-tiba terbelah, dan batu-batu sebesar bukit-bukit kecil mulai jatuh lurus ke arah avatar binatang jiwa gelap Qin Lai. Pada pandangan pertama, seolah-olah Sinda melemparkan sekelompok pulau terapung ke arahnya. Avatar Dark Soul Beast Qin Lai menggeram, beraninya kau. Sabit tulang putih raksasa yang bersinar muncul seperti telah keluar dari celah spasial dan menebas batu-batu raksasa. Riak cahaya metalik menyebar ke arah depan. Ruram, rem. Batu-batu raksasa itu langsung meledak berkeping-keping bahkan sebelum mereka melakukan kontak. Seni rahasia Bloodline kelas bulu. Tia jatuh ringan ke arah Qin Lai seperti pohon willow. Keturunannya tidak menentu dan sama sekali tidak terduga.
Qinlai mencoba memusatkan perhatiannya padanya, tetapi untuk beberapa alasan pikirannya mulai pusing tiba-tiba. Bahkan avatar Dark Soul Beast-nya terlihat pusing. Seolah-olah perhatian dan kesadaran jiwanya akan terpengaruh jika dia mencoba menentukan lintasan jatuhnya Tia. Seni rahasia ras bersayap sangat mengesankan. Badi dari ras bermata tiga tertawa sinis saat mata ketiganya semakin cerah. Keluar, dia kemudian menatap lurus ke Dark Soul Beast dan Qinlai dengan mata ketiganya. Tiba-tiba, pohon jiwa Dark Soul Beast mulai terbang keluar dari kepala Soul Beast sedikit demi sedikit. Bahkan altar jiwa Qinlai mulai lepas dari kendalinya. Altar jiwa yang telah dia sempurnakan dari kristal asal benar-benar terbang keluar dari sudut matanya. Rupanya, mata ketiga Badi dan seni rahasia garis keturunan tingkat 10 tingkat menengah mampu menarik keluar jiwa Soul Rache dari boneka dagingnya. Pergantian peristiwa ini sangat mengejutkan Qinlai. Dia tiba-tiba memicu garis keturunan God Rache-nya. Ledakan, api abadi langsung menyembur keluar dari pori-porinya dan mengelilinginya seperti lava. Hubungan antara tubuhnya dan altar jiwanya tiba-tiba menjadi lebih erat. Berkat kecerdasan cepat Qinlai, altar jiwa perlahan-lahan ditarik kembali ke tubuhnya sendiri. Sayangnya, Badi masih berhasil mengeluarkan jiwanya dari Soul Beast-nya. Itu adalah situasi yang benar-benar tidak normal. Tuan Badi, bagaimana ini bisa terjadi, seru Syndra. Subsoul Soul Rache peringkat 10 telah ditarik secara paksa dari tubuh Soul Beast. Tapi diri Qinlai yang lebih lemah sebenarnya mampu menahan mata ketiga Badi dan menjaga altar jiwanya. Sinda benar-benar terkejut dengan ini. Hanya ada satu penjelasan. Badi sama terkejutnya dengan Sinda. Dia menarik napas sekali sebelum berteriak keras, tubuh itu adalah tubuhnya yang sebenarnya dan bukan boneka. Dia berhasil melawan kekuatan mata ketigaku karena tubuh dan jiwanya memiliki hubungan yang erat dan alami satu sama lain. Di sisi lain, jiwa dan avatarnya tidak satu dan sama. Itulah mengapa ia tidak bisa menahan tarikan mata ketigaku. Subsoul-nya adalah klan Soul Rache sejati, tetapi tubuh dan jiwanya yang sebenarnya, adalah entitas unik yang belum pernah kita temui dalam hidup kita. Mustahil. Tia berteriak, siapa yang pernah melihat klan Soul Rache dengan daging dan darah asli, siapa yang pernah mendengarnya? Bisakah Soul Rache dengan daging dan darah dianggap sebagai anggota Soul Rache lagi? Ketidakpercayaan Sinda sama besarnya. Makhluk luar manapun yang memiliki akal sehat akan tahu bahwa perlombaan jiwa adalah ras paling misterius dari 4 ras garis keturunan transenden. Mereka adalah makhluk yang terlahir sebagai jiwa sejak lahir. Mereka tidak memiliki konsep daging atau darah. Tanpa kecuali, semua klan Soul Rache harus memiliki darah dan daging ras lain jika mereka ingin memiliki tubuh. Mereka tidak memiliki tubuh asli karena mereka tidak dilahirkan dengan satu untuk memulai. Itulah mengapa keberadaan Qinlai sangat mengejutkan mereka. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar atau bayangkan dalam hidup mereka. Dia adalah entitas yang unik. Tidak mungkin dia bisa menolak mata ketigaku kalau tidak. Ekspresi Badi tiba-tiba berubah jauh lebih serius dari sebelumnya. Dia bahkan memiliki garis keturunan keluarga Blaze di dalam dirinya. Seolah kata-katanya sendiri telah mengingatkannya pada sesuatu, kegembiraan Badi tiba-tiba menjadi hampir gamblang, tangkap dia hidup-hidup. Dia jauh lebih berharga daripada peringkat 10 Subsoul. Keberadaannya menentang sejarah Soul Rache. Dia sepadan dengan semua yang kita miliki. Sinda dan Tia sama bersemangatnya dengan dia. Pergi. Masih berdiri di atas avatar Dark Soul Beast, Qinlai mengarahkan jari ke gelabelannya dan memanggil Soul Suppressing Orb. Swoosh! Orb penekan jiwa segera terbang menuju pohon jiwa yang terpisah dan berhenti tepat di bawah akarnya. Wosh wosh wosh. Cabang-cabang pohon jiwa bergoyang seperti ular roh yang hidup dan mengelilingi orb penekan jiwa. Layar hitam murni tiba-tiba menyelimuti seluruh langit. Dalam satu tarikan napas, semua cahaya menghilang dari langit alam roh raksasa. Domain ras raksasa tiba-tiba berubah menjadi dunia kegelapan mutlak. The Soul Suppressing Orb dapat mendeteksi setiap makhluk hidup di dalam dunia kegelapan. Tapi makhluk hidup yang terperangkap di dalamnya tidak bisa melihatnya dengan mata mereka. Artefak suci Soul Rache, orb penekan jiwa. Badi tiba-tiba menjadi takut. Ekspresi Sinda dan Tia juga berubah setelah mendengar tangisannya. Luar biasa, sungguh kekuatan jiwa yang luar biasa. Cabang pohon jiwa menyentuh orb penekan jiwa seperti sedang membelainya. Pada saat itu, peringkat 10 Subsoul Qinlai terasa seperti jumlah energi jiwa yang tak terbatas telah disuntikkan ke dalam dirinya sendiri. Persepsi jiwanya menyelimuti seluruh alam roh raksasa hanya dalam beberapa detik. Dia bisa merasakan kehidupan di alam roh raksasa dari raksasa emas terbesar hingga serangga bawah tanah terkecil. Pada saat yang sama, sebuah kebenaran rahasia yang tampaknya memiliki kekuatan atas semua jiwa beredar di dalam jiwanya. Mati.
Praktisi bela diri Night Ghost yang terperangkap di dalam dunia gelap gulita tiba-tiba mati tanpa peringatan. Jiwa mereka tiba-tiba berubah menjadi gumpalan hitam dan terbang menuju pohon jiwa Qinlai. Setiap ahli Night Ghost di Giant Spirit Realm selain Sinda, Tia, dan Buddy telah binasa seketika terlepas dari jarak. 1515